Usia saya 27 tahun. Saya menikahi seorang ibu-ibu yang bekerja di kantin karyawan perusahaan kami. Sebulan setelah pernikahan, direktur utama memanggil saya dan bertanya, "Anak muda, apa kamu benar-benar tahu siapa istrimu itu? Selamat datang di kanal pilihan hidupmu. Kanal yang akan memberikan gema mendalam bagi kehidupan Anda." Saya mengingat sore itu dengan sangat jelas. Langit Jakarta berwarna kelabu, dan awan mendung menggantung berat, seolah siap menumpahkan hujan deras kapan saja. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 sore. Udara di kantor begitu senyap, hingga suara ketikan keyboard dan dengung pendingin ruangan terdengar begitu jernih. Nama saya Budi Santoso. Di perusahaan raksasa ini, saya hanyalah seorang pegawai biasa, nyaris tak terlihat. Usia 27 tahun, gaji pas-pasan, menjalani hidup monoton laksana hamster di dalam roda, berangkat pagi, pulang petang. Hidup saya datar seperti permukaan danau yang tak beriak, hingga dering telepon itu memecah keheningan. Saya terkejut melihat nomor penelepon yang tertera di layar. Itu adalah nomor internal dari kantor sekretaris direktur utama. Jantung saya serasa copot. Untuk urusan apa sekretaris direktur utama menelepon pegawai rendahan seperti saya? Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan suara yang bergetar, lalu mengangkat gagang telepon. Dari seberang, terdengar suara sekretaris yang dingin dan mekanis. Pesan singkat, "Bapak Direktur Utama Tirtayasa ingin bertemu saya di ruang kerja pribadinya, sekarang juga." Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, hanya perintah yang mendesak. Saya meletakkan gagang telepon, diliputi kebingungan. Berbagai skenario buruk melintas di kepala. Apa saya melakukan kesalahan fatal pada laporan bulan lalu? Atau perusahaan akan melakukan restrukturisasi dan nama saya masuk dalam daftar? Saya bangkit dari kursi, merapikan kemeja yang sedikit kusut di bagian kerah, menyisir rambut, lalu melangkah keluar. Tatapan penasaran rekan-rekan kerja menusuk saya, ada yang menatap iba, ada pula yang tak acuh. Saat lift naik menuju lantai teratas, angka-angka yang berganti terasa seperti hitungan mundur menuju ruang eksekusi. Tangan saya dingin dan telapaknya basah oleh keringat. Ruang kerja Pak Tirtayasa begitu luas dan mewah hingga membuat saya terintimidasi. Lantainya terhampar karpet merah marun, perabotan dari kayu sonokeling yang mengilap, serta aroma dupa yang samar menciptakan suasana berwibawa. Pak Tirtayasa sedang duduk bersandar di kursi kulitnya di balik meja kerja raksasa. Begitu saya masuk, matanya yang tajam di balik kacamata bacanya menembus saya. Pak Tirtayasa adalah salah satu pendiri perusahaan ini bersama almarhum pendiri utama. Beliau terkenal tegas dan sangat pandai menilai orang. Saya berusaha agar suara saya tidak pecah saat membungkuk memberi hormat. "Bapak," memanggil saya. Pak Tirtayasa tidak langsung menjawab. Beliau melepas kacamatanya, meletakkannya di meja, lalu menunjuk kursi di hadapannya dengan isyarat agar saya duduk. Gerakannya lambat dan tenang, namun memancarkan tekanan tak kasat mata yang membuat saya semakin gugup. Saya duduk dengan hati-hati di ujung kursi, kedua tangan tertangkup rapi di atas lutut, punggung tegak lurus seperti siswa yang dipanggil guru untuk dimarahi. Pak Tirtayasa bangkit dan berjalan ke sebuah meja kecil di sudut ruangan. Beliau sendiri yang menuangkan teh panas ke dalam cangkir, membuat aroma wangi daun teh menyebar, sedikit menghangatkan udara dingin dari pendingin ruangan. Beliau meletakkan secangkir teh di hadapan saya, lalu menuang satu lagi untuk dirinya sendiri. Saya sungguh terkejut dengan tindakannya. Seorang direktur utama menuangkan teh untuk pegawai rendahan. "Minumlah. Ini teh hijau premium dari Jawa. Supaya perutmu sedikit hangat." Suaranya rendah dan hangat, berbeda dari citranya yang berwibawa. Saya mengangkat cangkir. Kehangatan yang merambat melalui porselen tipis itu sedikit menenangkan tangan saya yang gemetar. Saat menyesap teh, rasa pahit di ujung lidah diikuti oleh sisa rasa manis di tenggorokan. "Budi Santoso, sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" Pak Tirtayasa tiba-tiba bertanya. Saya buru-buru meletakkan cangkir dan menjawab, "Sudah 3 tahun 2 bulan, Pak." Pak Tirtayasa mengangguk. Tatapannya seolah menguliti setiap ekspresi dan gerak-gerik saya. Tatapan itu bukan pengawasan jahat, melainkan seperti seorang ayah yang menilai calon menantunya tegas namun penuh pertimbangan. 3 tahun. Bukan waktu yang singkat, juga tidak terlalu lama. Saya sudah melihat catatan kepegawaianmu.
Kamu orang yang baik dan rajin. Kemampuanmu memang belum terlalu menonjol, tapi kamu sangat jujur. Saya menghargai kejujuranmu itu. Pujian Pak Tirtayasa membuat saya sedikit lega. Setidaknya, saya tidak akan dipecat karena tidak kompeten. Namun, intuisi saya mengatakan pertemuan ini bukan sekadar untuk memuji karyawan. Terima kasih atas pujian Bapak. Saya selalu berusaha melakukan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya. Pak Tirtayasa menghela napas panjang, seolah menanggung banyak beban. Beliau bangkit dan mendekati jendela kaca besar, memandang ke bawah ke arah barisan kendaraan yang sibuk di jalanan Jakarta, tampak kecil seperti semut. Kamu sudah menikah sebulan, kan? Tanyanya tanpa menoleh. Benar, Pak. Bulan lalu saya melangsungkan pernikahan. Mendengar kata istri, perasaan hangat menjalar di hati saya. Dewi, istri saya yang bijaksana dan lembut, yang telah membawa cahaya ke dalam hidup saya yang membosankan. Namun, perasaan cemas segera menyusul. Kenapa Pak Tirtayasa tertarik pada kehidupan pribadi saya? Apakah karena saya menikahi wanita yang usianya jauh lebih tua dan bekerja di kantin perusahaan, dan kabar itu sampai ke telinga beliau sehingga dianggap mencoreng citra perusahaan? Pak Tirtayasa berbalik dan mendekati saya. Ia menatap lurus ke mata saya dengan tatapan tajam yang seolah mampu membaca isi hati. Udara di ruangan terasa semakin berat. Ia menumpukan kedua tangannya di meja dan mencondongkan tubuh ke arah saya. Suaranya menjadi lebih serius dan tegas dari sebelumnya. Budi Santoso, saya punya satu pertanyaan, dan saya ingin kamu menjawabnya dengan jujur. Apa kamu benar-benar tahu siapa istrimu itu? Pertanyaan itu seperti siraman air es di musim kemarau. Saya tertegun, tidak mengerti maksudnya. Siapa istriku? Dia Dewi Lestari. Wanita yang paling kucintai di dunia, istri bijaksana yang setiap malam menyiapkan makan malam hangat untukku. Mungkinkah dia punya identitas lain yang tidak ku ketahui? Saya tergagap, mencari kata-kata untuk mengungkapkan kebingungan. Maaf, Pak, saya tidak mengerti maksud Bapak. Istri saya bernama Dewi Lestari, dia bekerja di kantin karyawan perusahaan kita. Kami menikah karena saling mencintai, dan semua data pribadinya sudah saya serahkan saat mendaftarkan pernikahan. Pak Tirtayasa menggelengkan kepala, senyum di bibirnya tampak misterius dan getir. Ia kembali ke mejanya, mengambil sebuah map dokumen tebal, dan melemparkannya ke hadapan saya. Suara map yang membentur meja kayu membuat saya tersentak kaget. Bukalah, lihat sendiri siapa sebenarnya wanita yang tidur bersamamu setiap malam. Dengan tangan gemetar, saya meraih map itu. Sampulnya berwarna biru tua, tanpa judul apapun. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu membuka halaman pertama. Yang pertama kali saya lihat adalah sebuah foto paspor hitam putih. Wanita muda di dalam foto itu tampak cantik dengan kesan tajam, mengenakan setelan jas mewah, tatapan matanya memancarkan kepercayaan diri dan wibawa. Gaya rambut dan pakaiannya sangat berbeda dari penampilan Dewi yang sederhana, tapi saya langsung mengenalinya. Dia adalah istri saya, Dewi. Namun, yang membuat napas saya tercekat adalah tulisan di bawah foto itu. Dewi Lestari, Wakil Direktur Utama, Garuda Kencana Group, Garuda Kencana Group. Nama yang sangat familiar. Bukankah itu salah satu konglomerat multinasional terbesar di Indonesia yang bisnisnya mencakup properti, jaringan retail, hingga pabrik manufaktur? Aset mereka mencapai triliunan rupiah, sebuah impian bagi setiap pebisnis. Saya membalik ke halaman berikutnya. Ada guntingan artikel dari majalah-majalah bisnis terkemuka, salinan surat pengangkatan, dan foto-foto Dewi sedang melakukan pemotongan pita proyek besar bersama pejabat-pejabat tinggi. Semuanya membuktikan satu fakta yang tak terbantahkan. Istri saya, yang bekerja di kantin dengan gaji beberapa juta sebulan, pernah menjadi seorang raksasa yang disegani di dunia bisnis. Kepala saya pening dan telinga saya berdengung. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Apakah ini lelucon kejam? Ataukah saya sedang bermimpi? Saya menatap Pak Tirtayasa, berharap ia akan mengatakan semua ini adalah kesalahan. Namun, tatapannya yang tegas dan serius merenggut harapan terakhir saya. Sekarang kamu mengerti, Budi Santoso? Istrimu bukan pekerja kantin miskin. Dia adalah putri tunggal almarhum Bapak Adi Wijaya, pendiri Garuda Kencana Group,
dan saat ini memiliki aset senilai 5 triliun rupiah. 5 triliun rupiah. Angka itu berputar-putar di kepala saya seperti lonceng kematian bagi kehidupan tenang saya. Tangan saya lemas dan map dokumen itu jatuh berhamburan di lantai. Di luar jendela, hujan deras akhirnya turun. Petir menyambar langit, meraung dahsyat seperti badai yang sedang berkecamuk di dalam hati saya. Ingatan membawa saya kembali ke setahun yang lalu, hari yang menentukan saat takdir mempertemukan saya dengan Dewi. Saat itu, saya masih seorang bujangan biasa yang bertahan hidup dari hari ke hari dengan makanan murah. Saat makan siang, kantin karyawan selalu seperti medan perang. Suara piring beradu, tawa orang-orang, dan dengung kipas angin yang berusaha mengusir hawa panas Jakarta. Aroma makanan, keringat, dan pembersih lantai murah bercampur menjadi satu, menciptakan bau khas kantin. Sambil memegang nampan stainless steel, saya menahan perut yang keroncongan dalam antrean panjang. Menu hari itu adalah soto ayam, favorit saya. Tapi saat melihat panci besar di depan, yang tersisa hanya beberapa potong daging dan bihun yang mengambang lesu. Para petugas kantin, dengan wajah lelah, menyajikan makanan secara mekanis, membenturkan sendok sayur ke piring tanpa menatap wajah pelanggan. Saat giliran saya tiba, ada wajah baru di balik meja saji. Seorang wanita berusia sekitar 40 kopaan. Dengan perawakan ramping, ia mengenakan seragam dapur yang rapi dan penutup kepala. Itulah pertama kalinya saya bertemu Dewi. Ia mengangkat kepala dan menatap saya. Matanya jernih dan bening, ada kerutan halus di sudut matanya yang menandakan jejak waktu, namun anehnya memancarkan kehangatan. Ia tersenyum-senyum lembut yang terasa seperti embusan angin sejuk di tengah panasnya kantin. "Masnya mau soto ayam, kan?" tanyanya dengan suara lembut dan ramah. "Iya, Bu. Kuahnya sedikit saja." "Terima kasih," jawab saya sekenanya, tanpa berharap banyak. Namun, ia tidak terburu-buru seperti yang lain. Dengan sendok sayur, ia mengaduk dasar panci dengan hati-hati, mengambil banyak suiran ayam dan topping. Saya terkejut melihat mangkuk saya kini penuh dengan daging ayam, saun, dan tauge segar. Ia meletakkan mangkuk itu dengan hati-hati di atas nampan saya. Saat itu, tangannya sedikit menyentuh tangan saya. Tangannya kasar dan kapalan, tetapi terasa sangat hangat. "Makan yang banyak ya, biar semangat kerjanya. Masih muda kok kurus sekali." Ucapannya tulus, penuh perhatian. Itu bukan keramahan basa-basi. Saya tertegun sejenak. Sudah berapa lama tidak ada yang peduli? Apakah saya makan dengan baik? Orang tua saya tinggal jauh di kampung, dan saya berjuang sendirian di kota asing ini. Makan hanyalah sarana untuk mengisi perut, menikmati makanan atau mendapat perhatian adalah hal yang tak pernah saya impikan. Perhatian sederhana dari wanita asing itu membuat hidung saya terasa pedih. "Iya. Terima kasih banyak, Bu." Saya menjawab dengan suara pelan, lalu membawa nampan saya, tetapi hati saya masih terasa hangat. Saya duduk di sudut dan sambil makan, saya curi-curi pandang ke arah meja saji. Ia masih di sana, dengan sabar melayani orang-orang. Meskipun antrean panjang dan beberapa rekan kerja yang cerewet mengeluh, ia selalu tersenyum dan melayani dengan kesabaran luar biasa. Setelah semua orang pergi, saya mengamati cara ia membersihkan meja saji. Ia tidak pernah bekerja asal-asalan. Ia membersihkan setiap noda minyak dengan teliti, merapikan wadah bumbu dan sendok dengan rapi. Sikap kerjanya menunjukkan ketelitian, keseriusan, dan sesuatu yang berbeda dari para pekerja lain yang pernah saya temui. Itu seperti kebanggaan pada profesinya, sebuah prinsip bahwa sekecil apapun pekerjaan, harus dilakukan dengan sempurna. Soto ayam hari itu terasa luar biasa lezat. Pedasnya sambal, gurihnya ayam, dan kaldu yang kaya rasa membangkitkan semua indera saya. Tapi mungkin, bumbu yang paling istimewa adalah senyum dan tatapan hangat Dewi. Sore itu, sepulang kerja, hujan deras tiba-tiba turun. Orang-orang bergegas mengenakan jas hujan dan meninggalkan kantor. Saya menunggu hujan reda di lobi. Saat itulah saya melihat Dewi di tempat parkir sepeda, sedang bergelut dengan sepeda tuanya. Rantainya terlepas. Tanpa peduli bajunya kotor, ia berjongkok dan berusaha memasang kembali rantai yang hitam karena oli. Tanpa ragu, saya berlari menembus hujan. "Bu Dewi, biar saya bantu." Ia mengangkat kepala,
mengenali pemuda yang ia temui siang tadi, dan tersenyum ramah bercampur rasa tidak enak. Aduh, maaf ya, Mas. Sepedanya sudah tua, sering rewel. Hati-hati. Kemeja putihnya nanti kena oli. Saya berkata tidak apa-apa, lalu berjongkok dan memperbaiki sepedanya. Hanya butuh sekejap. Saya bangkit, mengeluarkan tisu dari saku untuk membersihkan tangan, dan memberikan selembar padanya. Sudah beres. Ini. Lap tangannya. Terima kasih banyak, ya. Namanya siapa tadi? Tanyanya dengan tatapan penuh terima kasih. Budi Santoso. Saya di tim perencanaan, lantai 5. Ia mengangguk seolah berusaha mengingat nama itu. Saya Dewi. Senang bertemu denganmu, Mas Budi. Hujannya deras, cepat masuk. Nanti masuk angin. Melihat punggungnya yang menjauh dengan goyah di atas sepeda tuanya di tengah hujan, saya merasakan emosi yang sulit dijelaskan. Rasa iba, penasaran, dan sedikit debaran. Bagaimana bisa orang selembut dan sehangat itu harus hidup begitu keras di usianya? Di balik matanya yang tampak sedih, pasti ada cerita panjang yang tersembunyi. Soto ayam dan hujan deras di Jakarta hari itu telah menumbuhkan benih cinta yang tak pernah saya bayangkan. Benih cinta yang akan mengubah seluruh hidup saya. Setelah membantu memperbaiki sepeda Dewi, saya sengaja pulang lebih larut. Bukan karena banyak pekerjaan, tapi karena ingin menunggunya selesai bekerja. Awalnya, kami hanya saling sapa, lalu perlahan saya memberanikan diri mengajaknya minum teh. Bukan di kafe mewah atau waralaba mahal yang sering dikunjungi anak muda. Tempat kencan kami adalah sebuah warung kopi sederhana di sudut jalan dekat kantor, di bawah naungan pohon tua. Kursi dan meja plastik usang, suara bising kendaraan, dan debu jalanan menjadi latar belakang cerita kami. Saya memesan es kopi hitam, sementara ia memesan kopi susu saset dengan sedikit gula. Sambil duduk di sana, memandangi orang-orang yang lalu lalang, kami mulai bercerita tentang hidup masing-masing. Saya bercerita tentang keluarga saya yang sederhana di desa, tentang sulitnya mencari nafkah, dan tentang impian saya untuk bisa bertahan di kota ini. Ia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk penuh empati, dan terkadang memberikan kata-kata penyemangat yang lembut namun dalam. Ia tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Ia hanya berkata bahwa ia hidup sendiri dan tidak punya anak. Hidupnya berat, tapi tenang. Namun, yang paling mengejutkan saya bukanlah kebaikannya, melainkan kecerdasan yang tersembunyi di balik penampilannya yang sederhana. Suatu kali, saya mengeluh karena harga daging sapi naik, yang membuat harga makanan di warung ikut naik, sehingga gaji saya yang kecil semakin terasa kurang. Saya hanya bisa menyalahkan keserakahan para pedagang di pasar. Dewi tersenyum ringan, menyesap kopinya, lalu berkata dengan tenang, belum tentu salah pedagangnya saja, Mas Budi. Beberapa waktu lalu kan ada wabah penyakit mulut dan kuku yang membuat pasokan berkurang drastis. Ditambah lagi, biaya pakan ternak dipengaruhi harga kedelai impor, dan belakangan ini ada perang dagang yang membuat harga kedelai internasional naik. Rantai pasokannya terganggu, biaya logistik juga naik, semua itu akan tercermin di harga akhir. Pedagang eceran itu kan hanya di tahap terakhir yang menanggung beban itu. Saya menatapnya dengan mulut ternganga. Bukan karena istilah seperti rantai pasokan atau biaya logistik asing bagi saya yang bekerja di tim perencanaan. Tapi karena kata-kata itu keluar dari mulut seorang ibu-ibu kantin biasa. Ia berbicara dengan lancar, logis, dan jelas tanpa bertele-tele. Ini bukan keluhan ibu rumah tangga, melainkan cara berpikir seorang analis pasar. Bagaimana ibu bisa memahami pasar sedalam itu? Tanya saya tergagap. Tak bisa menyembunyikan kekaguman. Dewi tampak sedikit terkejut. Ia menunduk dan memainkan cangkir di tangannya. Oh, waktu kerja di dapur saya sering mendengarkan radio. Kadang-kadang kalau senggang, saya pinjam koran dari satpam. Biar tidak dibodohi waktu belanja di pasar, jadi sedikit sok tahu begitu. Ia mencoba mengelak, tapi dari tatapan matanya yang menghindari pandangan saya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, saat itu rasa hormat dan cinta saya padanya sedang tumbuh, jadi saya menepis semua kecurigaan. Saya hanya berpikir bahwa ia adalah orang yang benar-benar istimewa. Seorang wanita yang tidak hanya berhati hangat, tetapi juga menyembunyikan kecerdasan mendalam dan jiwa yang kaya di balik cangkang kesederhanaan.
Sore-sore seperti itu terus berlanjut. Kami berbicara tentang segala hal, dari sastra, musik, hingga filosofi hidup. Saya jadi tahu bahwa Dewi sangat menyukai lagu-lagu Ebiet G. Ade. Suatu kali, saat lagu "Berita Kepada Kawan" mengalun dari pengeras suara usang di warung, ia ikut bersenandung pelan. Suaranya rendah dan sedih, seolah menumpahkan seluruh kisahnya dalam setiap bait lagu. Saat itu, melihatnya, saya merasakan jantung saya berdebar kencang. Saya tidak lagi memikirkan perbedaan usia 15 tahun di antara kami. Fakta bahwa ia seorang pekerja kantin dan saya seorang staf kantor juga tidak lagi penting. Di hadapan saya, hanyalah seorang wanita kesepian yang butuh perhatian, dan satu-satunya orang di kota besar ini yang memahami dan berempati pada jiwa saya. "Mas Budi, saya mau tanya jujur," katanya tiba-tiba dengan suara serius. "Kamu masih muda, berpendidikan, dan punya masa depan cerah. Kenapa mau duduk-duduk dan mengobrol dengan tante-tante dapur tua seperti saya? Nanti kalau dilihat teman-temanmu, bisa diejek. Apa kamu tidak takut?" Saya menatap matanya lurus-lurus dan berkata dengan tegas, "Saya tidak peduli apa kata orang, Mbak Dewi. Saya hanya merasa nyaman dan menjadi diri sendiri saat bersama Mbak. Mereka yang mengejek itu urusan mereka, tapi yang bahagiakan saya. Bagi saya, Mbak bukan tante-tante tua. Mbak adalah wanita paling hebat yang pernah saya temui." Dewi menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Ia buru-buru memalingkan wajah untuk menyeka air mata yang hampir jatuh. Saya tahu, dinding pertahanan di hatinya mulai runtuh. Dan saya juga tahu, saya telah jatuh cinta pada wanita ini. Caranya menyibakkan rambut saat angin bertiup, nada bicaranya yang tenang saat menganalisis ekonomi, bahkan tangannya yang kapalan karena kerja keras. Saya mencintai semuanya. Cinta kami bersemi dengan sederhana di warung kopi kumuh di tengah kota yang bising, ditemani secangkir kopi susu. Musim hujan di Jakarta tahun itu terasa sangat panjang. Hujan deras yang tak terduga seringkali datang dan pergi, meninggalkan udara yang lembab dan sejuk. Hari itu, sepeda Dewi rusak lagi dan harus dibawa ke bengkel, jadi saya menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Rumah Dewi berada di sebuah gang sempit yang berliku-liku di kawasan padat penduduk, tempat banyak pekerja tinggal. Kamar kosnya di atap hanyalah sebuah ruangan kecil seluas 15 meter persegi. Tangga menuju atap sempit dan gelap, dengan bau apek jamur yang menyengat. Di depan pintu kamar, Dewi ragu-ragu sejenak sebelum mengajak saya masuk untuk minum teh. Ruangannya kecil, tapi sangat rapi. Hanya ada sebuah tempat tidur kecil menempel di dinding, sebuah meja kecil yang berfungsi sebagai meja makan sekaligus meja teh, dan sebuah rak buku usang yang penuh dengan buku-buku yang sudah menguning. Saya melirik judul-judul buku di raknya. Ekonomi Makro, Manajemen Sumber Daya Manusia, How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, hingga novel-novel sastra klasik dunia. Sekali lagi, kesenjangan antara lingkungan hidupnya dan apa yang ia miliki membuat saya heran, tapi saya tidak berani bertanya. "Duduk, Mas Budi. Saya buatkan teh lemon hangat. Kena hujan gampang masuk angin," katanya sambil sibuk merebus air. Melihat punggungnya yang kurus, rasa iba yang tak terbatas dan hasrat yang kuat untuk melindunginya muncul di hati saya. Saya tidak ingin lagi ia tinggal sendirian di kamar sempit ini. Saya ingin bisa melihatnya setiap kali pulang kerja, makan masakannya, dan berbagi suka duka hidup bersamanya. Saya bangkit dari kursi dan mendekatinya. Saat ia berbalik membawa teh lemon, saya berdiri tepat di depannya, menghalangi jalannya. "Mbak Dewi?" panggil saya dengan suara bergetar. Ia terkejut dan hampir menjatuhkan cangkir. "Kenapa, Mas Budi? Butuh sesuatu?" Saya mengumpulkan semua keberanian yang telah saya kumpulkan selama beberapa bulan terakhir, dan menarik napas dalam-dalam. Saya menatap lekat matanya yang membulat karena terkejut. "Mbak Dewi, ada yang ingin saya sampaikan." Dewi sepertinya menangkap sesuatu dari tatapan saya. Ia mundur selangkah, meletakkan cangkir di meja, dan memegang ujung meja dengan erat seolah berusaha menenangkan diri. "Katakan saja, Mas Budi." Saya dengarkan. Apa yang akan saya katakan ini mungkin terdengar tiba-tiba, dan mungkin Mbak akan menganggap saya kekanak-kanakan, tapi ini sudah saya pikirkan sejak lama. Saya bukan anak kecil lagi. Saya tahu pasti apa yang saya rasakan.
Saya melangkah lebih dekat dan menggenggam tangannya yang dingin dan gemetar. Saya mencintaimu, Mbak Dewi. Sejak hari pertama kita bertemu, soto ayam itu, kopi susu yang kita minum bersama, semua cerita yang Mbak sampaikan, saya mencintai semuanya. Saya tidak peduli dengan perbedaan usia, masa lalu, atau keadaan kita sekarang. Saya hanya ingin berada di sisimu, merawatmu seumur hidupku. Maukah Mbak menikah dengan saya? Waktu seolah berhenti di ruangan kecil itu. Hanya suara rintik hujan di atap seng dan detak jantung saya yang berdebar kencang yang terdengar. Dewi menatap saya, ekspresinya berubah dari kaget menjadi penuh penderitaan. Ia mencoba melepaskan tangannya, tapi saya menggenggamnya erat. Mas Budi, kamu gila? Kamu sadar apa yang kamu katakan? Saya 15 tahun lebih tua darimu. Saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa, hanya seorang tante-tante kantin. Kamu masih muda, berpendidikan, dan masa depanmu cerah. Apa kata orang tuamu nanti? Apa kata orang-orang di luar sana? Kita hidup di dunia yang berbeda. Dunia manapun tidak masalah. Teriak saya tegas. Duniaku adalah kamu. Usia hanyalah angka. Aku mencintai jiwamu, pribadimu. Aku tidak butuh wanita muda dan cantik tapi kekanak-kanakan dan egois. Aku butuh orang sepertimu, yang mengerti aku dan menyayangiku. Tolong jangan tolak aku. Beri kita kesempatan. Dewi menangis. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Ia tidak lagi menolak. Ia membiarkan tangannya berada dalam genggaman saya sambil menangis terseduh-seduh. Mas Budi, kamu bodoh sekali. Saya tidak pantas untukmu. Masa lalu saya terlalu rumit. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan menyesal. Aku tidak perlu tahu masa lalumu. Aku hanya perlu tahu masa kini dan masa depan. Apapun masa lalumu, aku akan menerimanya. Jika itu masa lalu yang menyedihkan, aku akan menghiburmu. Jika itu masa lalu yang bahagia, kita akan menjaganya bersama. Aku janji, aku tidak akan membiarkanmu hidup susah lagi. Saya memeluknya erat. Dewi menangis sejadi-jadinya di pelukan saya, seolah melepaskan semua kesedihan dan kepedihan yang telah lama ia pendam. Ia membenamkan wajahnya di bahu saya, air matanya membasahi kemeja saya. Di pelukan saya, ia terasa begitu kecil dan rapuh. Malam itu, hujan turun sangat deras, tetapi di dalam kamar kos kecil itu, api cinta yang hangat dan kuat telah menyala. Dewi tidak langsung mengiyakan. Ia bilang butuh waktu untuk berpikir, tapi saya tahu hatinya sudah luluh. Dan saya, Budi Santoso yang berusia 27 tahun, siap menghadapi badai apapun di dunia ini untuk melindungi cinta saya. Meskipun saya tidak tahu bahwa badai yang menanti kami ribuan kali lebih besar dari yang saya bayangkan, setelah malam yang menentukan itu, hubungan saya dan Dewi memasuki babak baru. Ia tidak lagi menghindari saya, tetapi sorot matanya masih menyiratkan kegelisahan. 3 bulan berikutnya adalah hari-hari paling bahagia dan normal dalam hidup saya. Kami memasak bersama, berjalan-jalan di taman pada akhir pekan, dan merajut masa depan yang bentuknya masih samar. Memasuki bulan keempat, saya memutuskan untuk melamarnya secara resmi. Mungkin ada yang bilang terlalu terburu-buru, tetapi bagi saya, waktu bukanlah ukuran kedalaman perasaan. Saya ingin bertanggung jawab penuh atas dirinya dan ingin melihat wajahnya sebagai orang pertama yang saya lihat setiap pagi. Saya tidak punya uang untuk membeli cincin berlian atau menyiapkan acara mewah. Di hari ulang tahun Dewi, saya menyiapkan kejutan kecil. Seikat mawar merah kesukaannya dan sebuah cincin perak sederhana yang saya beli dari hasil kerja lembur. Malam itu, saya menjemput Dewi sepulang kerja dan membawanya ke kamar kosnya. Saya sudah meminta izin pada ibu kos untuk meminjam kunci dan mendekorasi kamarnya. Begitu masuk, Dewi terkejut. Di atas lantai yang usang, lilin-lilin membentuk hati, memancarkan cahaya hangat, aroma mawar dan lilin berpadu, menciptakan suasana romantis. Dewi menoleh ke arah saya. Matanya membelalak, dan ia menutup mulutnya dengan tangan, terharu. Budi, ini semua apa? Saya berjalan ke hadapannya, berlutut dengan satu kaki, dan membuka kotak beludru kecil berisi cincin perak. Dewi, aku bukan orang kaya atau orang hebat. Tapi aku punya hati yang tulus dan kedua tangan ini. Dengan kedua tangan ini,
Aku akan bekerja untukmu seumur hidup, melindungimu, dan menjagamu. Maukah kau menikah denganku? Dewi menangis. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya terus mengangguk. Dengan tangan gemetar, saya memasangkan cincin itu di jarinya yang kurus. Cincin itu pas sekali, seolah dibuat khusus untuknya. Sudah, bangun. Jangan berlutut lagi, kata Dewi sambil menarik saya berdiri, lalu memeluk saya erat. Ia berbisik di telinga saya dengan suara yang hangat dan mantap. Dasar bodoh. Aku tidak butuh yang hebat-hebat. Aku hanya butuh hatimu. Janji padaku, apapun yang terjadi nanti, sesulit apapun hidup kita, jangan pernah membohongiku. Hanya itu yang kuminta. Saya memeluknya lebih erat, menghirup aroma sampo yang lembut dari rambutnya. Aku bersumpah, jika aku membohongimu, aku tidak akan pernah bisa dimaafkan seumur hidup. Pernikahan kami dilangsungkan sebulan kemudian, sederhana dan hangat seperti kami berdua. Tidak ada restoran mewah, tidak ada tamu undangan yang ramai. Resepsi pernikahan kami diadakan di sebuah rumah makan sederhana langganan kami di dekat kantor, yang menyajikan masakan rumahan kesukaan Dewi. Tamu kami hanya sekitar 20 orang, terdiri dari beberapa teman dekat saya di kantor dan beberapa rekan kerja Dewi di dapur. Saya mengenakan satu-satunya setelan jas yang saya miliki, yang saya beli 3 tahun lalu untuk wawancara kerja. Dewi mengenakan gaun putih sederhana tanpa hiasan yang berlebihan, rambutnya disanggul rapi dengan setangkai anggrek putih. Meskipun tanpa riasan tebal, di mata saya, ia adalah pengantin tercantik di dunia. Acara resepsi dipenuhi tawa dan ucapan selamat yang tulus. Orang-orang bersulang dan menggoda kami sebagai pasangan yang aneh tapi serasi. Woi, Bud, beruntung banget lo dapet Mbak Dewi yang bijaksana dan baik hati. Awas ya kalau lo sakitin dia, urusannya sama kita, kata Agus, sahabat saya, sambil menepuk bahu saya. Saya tersenyum lebar, tidak melepaskan tangan Dewi. Tenang saja. Kalau aku menyakiti istriku, aku akan kena karma. Dewi tersenyum cerah dan bahagia. Ia berkeliling meja, memastikan semua orang mendapat makanan dan menyapa mereka satu persatu. Melihat caranya berinteraksi dengan teman-teman saya semakin mencintai dan menghormatinya. Ia bukan hanya istri saya, tetapi juga kakak, sahabat dan pasangan hidup saya. Malam pertama kami sebagai pengantin di kamar kos kecil itu, kami berbaring berdampingan, mendengarkan suara sunyi malam kota. Dewi berbaring dengan lengan saya sebagai bantal, memainkan cincin di jarinya. Budi, sekarang kita benar-benar sudah jadi suami istri ya. Aku tahu kamu masih muda dan punya banyak impian. Aku ingin menjadi sandaran yang kuat agar kamu bisa fokus pada pekerjaanmu. Aku mungkin tidak bisa banyak membantumu dengan uang, tapi aku akan menunggumu setiap hari dengan masakan yang enak. Saya mengecup keningnya dengan lembut. Kehadiranmu di sisiku sudah menjadi kekuatan terbesarku. Kalau kita berusaha bersama, pasti hidup kita akan lebih baik. Aku percaya itu, dan saya benar-benar percaya. Saya percaya pada kekuatan cinta, pada kekuatan suami istri yang berjuang bersama. Tanpa saya sadari, kebahagiaan sederhana dan sumpah setia itu akan segera menghadapi badai yang mengerikan. Sebuah kebenaran besar yang akan mengguncang semua yang saya yakini. Kembali ke ruang kerja Pak Tirtayasa. Di luar, guntur masih bergemuruh, tapi telinga saya tuli, hanya mendengar detak jantung yang menyakitkan. Saya berdiri limbung di tengah ruangan. Tangan dan kaki saya lemas, pandangan terpaku pada kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sosok Dewi dalam setelan jas mewah dengan senyum tajam dan berwibawa terus terbayang. Bagaimana mungkin wanita lembut yang setiap hari berkeringat di dapur, yang tangannya kapalan karena memotong dan mencuci piring, adalah seorang wakil direktur utama perusahaan raksasa dengan aset triliunan? Kesenjangan itu terlalu besar dan tidak nyata, otak saya menolak untuk menerima kenyataan. Pak Tirtayasa mendekat, memunguti kertas-kertas itu dan merapikannya kembali di atas meja. Ia menatap saya dengan sorot mata campur aduk antara iba dan tegas. Budi Santoso, duduklah. Ini mungkin sulit dipercaya, tapi inilah kenyataannya. Inilah kebenaran yang disembunyikan istrimu, Dewi Lestari, selama 5 tahun terakhir.
Saya duduk terkulai di kursi seperti mayat tanpa jiwa. Saya menatap Pak Tirtayasa dan bertanya dengan suara serak. Tolong jelaskan. Pak, kenapa? Kenapa dia membohongi saya? Kenapa orang seperti dia harus bekerja di kantin? Apa saya sedang bermimpi? Pak Tirtayasa menggeleng, menghela napas, dan mulai bercerita dengan suara rendah dan sedih, seolah mengenang sebuah tragedi lama. Ini bukan mimpi. 5 tahun yang lalu, Dewi Lestari adalah kebanggaan seluruh Garuda Kencana Group. Dia cerdas, tegas, dan punya visi strategis yang luar biasa. Orang-orang menjulukinya Ratu Besi. Di bawah kepemimpinannya, Garuda Kencana Group tumbuh pesat dan mengakuisisi banyak pesaing. Semua orang berpikir dialah pewaris yang paling pantas untuk kerajaan ayahnya, almarhum Bapak Adi Wijaya. Saya menelan ludah. Tenggorokan saya kering kerontang. Ratu Besi? Istriku? Istriku yang setiap malam minta dicabutkan ubannya dan menangis saat menonton sinetron? Lalu kenapa? Kenapa jadi begini? Tanya saya dengan suara gemetar. Pak Tirtayasa menuangkan teh lagi ke cangkir saya dan mendorongnya pelan ke arah saya. Ceritanya panjang dan menyakitkan. Tragedi dimulai dari pernikahan pertamanya. Mantan suami Dewi, Rifan Hendrawan, saat itu adalah direktur keuangan grup. Dia adalah pria serakah dan licik. Ia memanfaatkan kepercayaan Dewi dan ayahnya untuk menggelapkan dana perusahaan, merugikan grup hingga ratusan miliar rupiah. Saya mengepalkan tangan. Rifan Hendrawan? Nama yang asing, tapi membangkitkan amarah yang tak tertahankan. Ketika Dewi mengetahui hal itu, ia berada di persimpangan yang kejam. Di satu sisi suaminya, di sisi lain keadilan dan nasib ribuan karyawan, dan ia memilih keadilan. Dialah yang mengumpulkan bukti dan melaporkan Rifan ke Dewan Direksi dan polisi. Saya terperangah. Istriku, wanita yang tampak begitu rapuh itu, telah melakukan hal yang begitu berani sekaligus menyakitkan, memenjarakan suaminya sendiri dengan tangannya sendiri. Siapa yang bisa memahami penderitaan itu? Tapi tragedi tidak berhenti di situ. Suara Pak Tirtayasa semakin rendah. Ayah Dewi, Bapak Adi Wijaya, adalah orang yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga di atas segalanya. Ia menganggap tindakan putrinya telah membuka aib keluarga dan mencoreng nama baik mereka. Ia murka, memutuskan hubungan dengan putrinya, mencabut semua jabatan dan hak warisnya, lalu mengusirnya dari rumah, tanpa membawa apa-apa. Hati saya terasa seperti disayat-sayat. Di balik senyum tenang Dewi, tersembunyi masa lalu yang penuh badai dan luka. Dikhianati suami, dibuang oleh ayah kandung, kehilangan karier dan keluarga dalam sekejap. Pantas saja matanya selalu menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dia pergi. Memutus semua kontak dengan dunia bisnis, mengubur masa lalunya, dan ingin hidup sebagai orang biasa. Dan takdir membawanya menjadi pegawai di kantin perusahaan kita, lalu bertemu denganmu. Pak Tirtayasa menatap saya, sorot matanya melembut. Budi Santoso, kamu orang yang beruntung. Fakta bahwa Dewi memilihmu berarti ia mempercayaimu dan ingin mencari ketenangan di sisimu. Tapi ironisnya, pohon ingin tenang, tapi angin tak mau berhenti. Saya mengangkat kepala dan menatap Pak Tirtayasa lurus-lurus. Apa maksud Bapak? Kenapa Bapak menceritakan semua ini pada saya sekarang? Pak Tirtayasa bangkit dan berjalan ke brankas di sudut ruangan. Ia memutar kombinasi dan mengeluarkan sebuah amplop putih yang disegel dengan lilin merah. Ia meletakkannya di hadapan saya. Karena pendiri Garuda Kencana Group, Bapak Adi Wijaya, meninggal dunia 3 hari yang lalu. Saya menunduk. Suara saya merendah. Kabar duka itu sudah didengar oleh seluruh perusahaan. Saya turut berduka cita. Tapi apa hubungannya dengan istri saya? Pak Tirtayasa menatap saya dengan penuh arti. Ada hubungannya. Karena istrimu, Dewi, adalah satu-satunya anak beliau. Berita ini benar-benar seperti petir di siang bolong. Telinga saya berdengung, tak percaya dengan apa yang saya dengar. Sebelum meninggal, beliau menyesal. Ia menyadari kesalahannya di masa lalu. Jadi, beliau membuat surat wasiat baru. Ini adalah salinannya. Saya tidak berani menyentuh amplop itu, hanya menatapnya. Dalam surat wasiat itu, Bapak Adi Wijaya mewariskan seluruh 60% sahamnya di Garuda Kencana Group kepada putri satu-satunya, Dewi Lestari. Nilainya saat ini sekitar 5 triliun rupiah, tapi
Ada satu syarat. Syarat apa? Tanya saya dengan jantung yang serasa mau meledak. Pak Tirtayasa menatap lekat mata saya dan mengucapkan kata demi kata dengan penekanan. Syaratnya adalah Dewi Lestari harus segera kembali menduduki posisi direktur utama untuk memimpin grup yang sedang krisis karena kekosongan kepemimpinan. Dan suaminya saat ini, yaitu kamu, Budi Santoso, harus menjadi anggota Dewan Direksi sebagai penasihat khusus direktur utama, untuk secara resmi memikul beban ini bersamanya. Jika Dewi menolak, seluruh harta warisan akan disumbangkan ke Badan Amal, dan Garuda Kencana Group akan terancam hancur dicabik-cabik oleh para pesaing. Saya dilanda kebingungan ekstrem. Saya, pegawai rendahan, menjadi anggota Dewan Direksi perusahaan raksasa, istri saya kembali menjadi direktur utama. Ini adalah cerita paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar. Tapi saya tidak bisa, teriak saya. Rasa takut menguasai pikiran saya. Saya hanya pegawai biasa. Apa yang saya tahu tentang manajemen perusahaan? Apa yang saya tahu tentang dunia bisnis yang kejam itu? Bagaimana saya bisa memegang tanggung jawab sebesar itu? Pak Tirtayasa meletakkan tangannya di bahu saya dan menggenggamnya kuat. Kamu harus bisa, Budi Santoso. Demi Dewi, dia membutuhkanmu. Ia tidak bisa sendirian menghadapi serigala-serigala yang ingin memangsa grup itu. Ia sudah terlalu banyak menderita. Sekarang saatnya kamu menepati janjimu. Jadilah sandarannya. Apa kamu mencintai istrimu? Pertanyaan itu menusuk jantung saya. Tentu saja. Saya mencintai Dewi lebih dari hidup saya sendiri. Saya bersumpah untuk melindunginya. Tapi, apakah terjun bersama ke pusat badai seperti ini adalah sesuatu yang bisa saya tanggung? Bawa dokumen ini dan pulanglah. Bicaralah dengan istrimu. Waktunya tidak banyak. Besok pengacara akan menemui kalian berdua. Saya keluar dari ruang direktur seperti orang linglung, sambil memegang map dokumen. Hujan di luar sudah reda, tapi badai di dalam hati saya baru saja dimulai. Saya duduk di atas motor tua saya, tapi tidak langsung menyalakannya. Saya butuh waktu untuk mengatur napas, meskipun saya tahu itu mustahil saat ini. Di bawah cahaya remang-remang tempat parkir bawah tanah, saya membuka kembali map dokumen itu. Saya ingin memastikan bahwa saya tidak salah lihat. Riwayat hidup Dewi terpampang jelas. Dewi Lestari, lahir tahun 1981. Pendidikan, Magister Administrasi Bisnis, MBA, dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, lulus dengan predikat summa cum laude. Saya menarik napas dingin. Harvard? Universitas paling bergengsi di dunia yang hanya saya lihat di film atau berita tentang orang-orang jenius? Istriku, yang selalu menawar harga sayuran agar lebih murah, adalah seorang magister dari Harvard. Rasa rendah diri seketika menghantam saya. Saya hanyalah lulusan universitas daerah biasa, bahasa Inggris saya terbata-bata, dan pengetahuan ekonomi saya hanya sebatas dasar. Dibandingkan dengannya, saya hanyalah sebutir pasir di gurun yang luas. Saya membalik ke halaman catatan prestasi pribadinya. Usia 30. Direktur pemasaran, dalam setahun berhasil menaikkan omzet Garuda Kencana Group sebesar 200%. Usia 32. Wakil Direktur Utama Bidang Perencanaan Strategis, secara pribadi berhasil menegosiasikan akuisisi jaringan supermarket Minimart, memperluas divisi retail group ke seluruh negeri. Tahun 2014. Terpilih sebagai salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh di Indonesia oleh majalah SWA, tulisan-tulisan kering itu melukiskan potret seorang tokoh besar. Saya membayangkan Dewi berdiri di atas panggung kehormatan. Kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya, tepuk tangan yang membahana, dan ia berdiri dengan anggun dan cemerlang. Sosok itu sangat jauh berbeda dengan wanita berpakaian sederhana, yang menjahitkan baju saya yang sobek di bawah cahaya lampu remang-remang di kamar kosnya. Kenapa? Kenapa ia mengubur semua kejayaan itu, dan memilih hidup seperti ini? Apakah karena rasa sakit yang begitu hebat hingga ia muak dengan segalanya? Ataukah ia sedang lari dari sesuatu? Dan yang lebih penting, apakah ia pernah menyesal hidup bersama saya yang tidak punya apa-apa? Apakah ia pernah membandingkan saya dengan pria-pria sukses dan kompeten yang pernah ia temui? Rasa rendah diri membuat saya sesak napas. Saya selalu bangga menjadi kepala keluarga, menjadi pria yang melindungi istrinya. Tapi ternyata,
sayalah yang lebih kecil. Dewi seperti seekor elang yang sayapnya patah, dan untuk sementara tinggal di sangkar sempit saya. Dan sekarang, saat sayap itu sembuh dan langit yang luas memanggilnya, akankah ia terbang meninggalkan saya? Saya teringat saat-saat saya dengan antusias bercerita tentang rencana-rencana sederhana saya. Tentang bagaimana saya akan bekerja lebih keras beberapa tahun lagi untuk bisa membeli apartemen sederhana dengan KPR, atau menabung untuk membelikannya sebuah skuter agar ia lebih mudah pergi ke pasar. Saat itu, ia hanya tersenyum dan menyemangati saya dengan tatapan lembut. Iya, sayang. Kalau kita berusaha bersama, pasti kita bisa. Sekarang, setelah dipikir-pikir, saya merasa sangat konyol. Impian-impian saya mungkin terdengar seperti permainan anak-anak baginya. 5 triliun rupiah, uang sebanyak itu bisa membeli ratusan apartemen mewah, ribuan mobil impor termahal. Tapi ia tetap sabar mendengarkan cerita saya dan menghargai gaji kecil yang saya bawa pulang. Fakta itu membuat saya semakin mencintai dan menghormatinya, tapi di saat yang sama, rasa takut di dalam diri saya semakin besar. Saya takut tidak pantas berada di sisinya. Saya takut dunia yang lebih glamor dan kejam akan menelan kebahagiaan kami yang rapuh. Suara klakson mobil yang masuk ke tempat parkir membuat saya terkejut. Saya buru-buru memasukkan map dokumen ke dalam tas, menyalakan mesin motor, dan melaju ke jalan raya. Jalanan, setelah hujan terasa licin dan berkilauan di bawah lampu jalan. Saya memacu motor seperti orang gila. Saya ingin cepat sampai di rumah dan melihat Dewi. Memastikan ia masih hidup dan bernapas, memastikan ia masih istriku, Dewiku, bukan wakil direktur utama yang asing itu. Angin terasa dingin di wajah, tapi tidak sedingin kekacauan di hati saya. Bagaimana saya harus menghadapinya? Dari mana saya harus memulai pembicaraan? Dan setelah malam ini, akankah hidup kami bisa setenang dulu? Dalam perjalanan pulang, kenangan-kenangan kecil selama saya mencintai dan hidup bersama Dewi tiba-tiba muncul dan membentuk sebuah gambaran utuh yang dulu tidak saya sadari karena terlalu naif. Saya menyalahkan diri sendiri, kenapa saya begitu tidak peka? Kenapa saya tidak melihat tanda-tanda yang begitu jelas di depan mata? Saya teringat acara akhir tahun perusahaan tahun lalu. Saya ingin memperkenalkan pacar saya pada teman-teman, jadi saya mengajak Dewi. Hari itu, ia mengenakan gaun hitam sederhana namun dengan potongan yang sangat halus, menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping. Saat semua orang bersulang, saya memperhatikan cara ia memegang gelas anggur. Tidak seperti saya atau rekan-rekan lain yang memegang badan gelas, ia memegang tangkainya dengan ringan, jari-jarinya yang lentik menopang gelas dengan anggun namun stabil. Ia memutar gelas itu sedikit, mencium aromanya, lalu menyesapnya sedikit. Gerakannya begitu luwes dan berkelas, bahkan manajer HR yang terkenal modis pun menatapnya dengan heran. Saat itu, saya hanya berpikir ia belajar dari film atau memang terampil. Sekarang saya mengerti. Itu adalah kebiasaan seseorang yang telah menghadiri ratusan pesta kelas atas dan mencicipi anggur-anggur termahal di dunia. Lain waktu, saat saya sedang lembur di rumah, saya mengerjakan laporan berbahasa Inggris untuk mitra asing dan pusing karena satu paragraf yang rumit. Berulang kali saya membuka kamus, tapi kalimatnya tetap terasa aneh. Dewi lewat di sebelah saya, melirik layar komputer, lalu menunjuk satu kalimat dan berkata dengan lembut, di bagian ini, sepertinya lebih alami kalau pakai present perfect tense. Dan kata ini, kalau diganti dengan strategic partnership, akan terdengar lebih profesional. Setelah saya perbaiki sesuai sarannya, kalimat itu memang menjadi jauh lebih halus dan ringkas. Saat saya bertanya bagaimana ia tahu, ia hanya tersenyum dan berkata, dulu pernah ikut kursus percakapan bahasa Inggris malam-malam, jadi samar-samar masih ingat. Ya Tuhan, ingatan samar-samarnya adalah bahasa Inggris bisnis tingkat tinggi, dan saya yang sarjana ini tidak ada apa-apanya. Dan setiap kali kami pergi ke supermarket, Dewi tidak pernah bingung di antara ribuan produk. Ia hanya melirik rak, mengambil produk, lalu memeriksa komposisi, negara asal, dan tanggal kedaluarsa dengan cepat dan profesional. Ia tahu persis minyak zaitun mana yang baik untuk jantung, anggur mana yang cocok dengan hidangan daging sapi, dan kain jenis apa yang sejuk dan tahan lama. Itu bukan sekadar pengalaman ibu rumah tangga yang pandai berhemat, melainkan wawasan seseorang yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang produk konsumen.
Wawasan seseorang yang mungkin pernah bernegosiasi sendiri untuk memasukkan produk-produk itu ke dalam sistem supermarket. Lalu ada auranya yang khas. Meskipun mengenakan daster murah dan sandal jepit, langkahnya selalu tegap, kepalanya tegak, dan tatapannya tegas. Saat menghadapi masalah di pasar atau di lingkungan sekitar, ia tidak pernah berteriak-teriak seperti ibu-ibu lain. Ia berbicara dengan tenang, logis, dan tajam, membuat lawan bicaranya terdiam dan tidak berani membantah. Itu adalah wibawa seorang pemimpin. Wibawa yang sudah mendarah daging dalam dirinya, yang tidak bisa ia sembunyikan meskipun ia berusaha. Sambil mengendarai motor, saya memaki diri sendiri. Dasar bodoh. Saya hidup di sebelah seekor naga yang sedang beristirahat. Tapi saya mengira sedang melindungi setangkai bunga rapuh. Saya terlalu sombong dengan peran sebagai kepala keluarga. Padahal, dialah yang selama ini diam-diam mengalah dan membiarkan saya mempertahankan harga diri saya yang kecil. Motor memasuki gang kecil yang familiar menuju kompleks apartemen tua kami. Cahaya lampu jalan yang redup menyinari dinding-dinding usang yang berlumut. Saya menatap ke atas, ke jendela apartemen kami di lantai 3, tempat cahaya hangat terpancar. Dewi pasti ada di sana, menyiapkan makan malam dan menungguku. Pemandangan yang familiar itu aroma masakan lezat. Suara piring tiba-tiba terasa asing dan jauh. Saya memarkir motor dan mematikan mesin. Saya berdiri diam cukup lama di halaman apartemen. Saya mengusap wajah, berusaha mengusir kebingungan dan kekhawatiran, dan memaksakan seulas senyum. Aku harus kuat. Siapapun dia, Dewi si pekerja kantin atau Dewi si wakil direktur utama, dia adalah istriku, dan malam ini, aku akan menghadapi kebenaran bersamanya, sepahit apapun kebenaran itu. Saya menarik napas dalam-dalam, memantapkan hati, lalu mulai menaiki tangga dengan langkah berat. Pintu kayu yang familiar sudah di depan mata, dan saya tahu, saat saya membuka pintu ini, hidup kami akan berubah selamanya. Saya membuka pintu dan melangkah masuk. Aroma semur daging sapi dan sayur lodeh yang gurih menusuk hidung. Aroma masakan rumahan yang biasanya memberiku ketenangan luar biasa, hari ini terasa menyesakan. Di dapur sempit, Dewi sedang membelakangi saya, mengaduk panci di atas kompor kecil. Ia mengenakan daster bunga-bunga yang biasa ia pakai, rambutnya diikat rapi, dengan beberapa anak rambut jatuh di tengkuknya yang putih. Pemandangan itu begitu biasa dan begitu hangat, sama sekali tidak cocok dengan citra wanita berwibawa dalam dokumen yang tersimpan di tas saya. Mendengar suara pintu terbuka, Dewi menoleh dan tersenyum cerah. Sayang, sudah pulang? Ada apa di kantor? Kok pulangnya telat sekali? Cepat cuci tangan dan makan, ya? Sudah siap semua. Saya memaksakan senyum, tapi saya tahu senyum itu pasti terlihat sangat canggung. Tadi manajer kasih kerjaan tambahan, agak lelah. Dewi mematikan kompor, mendekati saya, dan meletakkan tangannya di kening saya. Tangannya masih hangat dan kasar, tapi kali ini sentuhan itu membuat saya sedikit gemetar. Coba lihat. Enggak demam, kan? Agak hangat, sih. Mungkin karena kena hujan kemarin? Cepat ganti baju. Ya? Makan nasi hangat terus, keringatan nanti juga sembuh. Saya mengangguk dan masuk ke kamar tidur, meletakkan tas. Tas yang berisi rahasia yang bisa meruntuhkan langit itu saya sembunyikan jauh di dalam lemari, seolah jika sedikit saja terlihat, rahasia itu akan meledak dan menghancurkan rumah kecil ini. Makan malam berlangsung dalam suasana canggung. Setidaknya bagi saya, Dewi masih dengan lembut mengambilkan lauk untuk saya, dan bercerita tentang hal-hal sepele yang terjadi di kantin hari itu, tentang ibu penjual sayur yang menaikkan harga, tentang petugas kebersihan baru yang ceroboh dan memecahkan setumpuk piring. Saya hanya menjawab sekenanya, sementara di kepala saya pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban terus berputar. Saya ingin sekali langsung bertanya padanya, mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan berteriak, "Kenapa kamu membohongiku?" Tapi melihat senyumnya, saya tidak tega, saya tidak ingin menghancurkan kebahagiaan yang rapuh ini. Selesai makan, saat Dewi mencuci piring, saya duduk di sofa dan menonton TV seperti biasa. Saya memegang remote dan tanpa sadar mengganti-ganti saluran. Siaran berita malam sedang tayang. Penyiar berita dengan suara jelas menyampaikan berita utama hari itu. Selesai mencuci piring, Dewi mengeringkan tangannya di celemek dan duduk di sebelah saya.
Di tangannya ada piring berisi jeruk yang sudah dikupas. Makan vitamin C ya. Tepat saat itu, suara penyiar di TV menjadi lebih serius. Selanjutnya berita ekonomi. Pasar saham domestik hari ini bergejolak hebat setelah kabar meninggalnya Bapak Adi Wijaya, Direktur Utama Garuda Kencana Group, setelah lama berjuang melawan penyakit. Kepergian mendadak Bapak Adi Wijaya meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang besar di salah satu perusahaan raksasa tanah air tersebut. Di tengah berbagai konflik internal yang dikabarkan terjadi di dalam grup, kekhawatiran investor mengenai suksesi semakin meningkat, dan harga saham Garuda Kencana Group anjlok selama 3 hari berturut-turut. Di layar TV, muncul foto hitam putih seorang pria tua yang berwibawa Bapak Adi Wijaya. Kemudian, grafik saham yang penuh dengan warna merah dan gedung megah kantor pusat Garuda Kencana Group yang berdiri gagah di tengah Jakarta. Saya merasakan tubuh Dewi di sebelah saya menegang. Prang. Suara piring porselen yang membentur meja kaca terdengar nyaring. Saya menoleh ke arahnya. Wajah Dewi pucat pasi. Ia menatap layar TV tanpa berkedip, bibirnya yang gemetar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya mencengkeram ujung bajunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Reaksi keras itu mengatakan segalanya. Tidak perlu ada pengakuan. Sikapnya saat ini sudah cukup membuktikan bahwa semua yang dikatakan Pak Tirtayasa adalah benar. Saya mengulurkan tangan dan mematikan TV dengan remote. Keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar napas Dewi yang terengah-engah dan berat. Dewi. Panggil saya dengan suara rendah namun lebih serius dari biasanya. Dewi terlonjak kaget dan menoleh ke arah saya. Matanya penuh ketakutan dan kepanikan. Ia mencoba menenangkan diri dan tersenyum lemah. Kenapa? Kenapa dimatikan? Kan lagi nonton berita. Kamu kenal orang itu, kan? Tanya saya langsung. Tidak lagi berputar-putar. Dewi menghindari tatapan saya dan menunduk dalam-dalam. Siapa? Bapak Adi Wijaya? Mana mungkin aku kenal direktur utama sehebat itu? Aku kan cuma orang biasa. Jangan bohong lagi. Saya tidak bisa menahan emosi dan sedikit meninggikan suara. Aku sudah tahu semuanya. Tadi sore, Pak Tirtayasa memanggilku. Beliau menunjukkan semua dokumen tentangmu padaku. Tentang Wakil Direktur Utama Garuda Kencana Group, Dewi Lestari, putri Bapak Adi Wijaya. Dewi tampak hancur. Ia mengangkat kepala menatap saya, matanya penuh dengan air mata. Dinding pertahanan terakhirnya telah runtuh. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkal. Jadi, kamu sudah tahu? Suaranya bergetar seperti bisikan. Saya masuk ke kamar dan mengambil tas saya. Saya mengeluarkan map dokumen dan meletakkannya di atas meja kaca, di sebelah piring jeruk yang ia kupas. Ini semua yang aku tahu. Tapi aku ingin mendengarnya langsung darimu. Kenapa? Kenapa kamu membohongiku? Kamu punya segalanya. Kenapa kamu memilih hidup seperti ini? Kita ini suami istri. Dewi, kenapa kamu tidak mempercayaiku? Dewi menatap map itu, air matanya mulai berjatuhan. Ia meringkuk, memeluk lututnya, tampak begitu kesepian dan menyedihkan. Isak tangis yang keluar dari tenggorokannya memecah keheningan yang menyesakkan. Budi, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya ingin hidup normal. Aku takut. Masa lalu itu terlalu menakutkan. Saya duduk di sebelahnya. Saya tidak langsung memeluknya, membiarkannya menangis sepuasnya. Saya tahu, ini adalah saat di mana luka di hatinya terkoyak dan terekspos dengan menyakitkan. Tapi kita harus menghadapinya agar bisa melangkah maju. Setelah menangis cukup lama, Dewi mulai sedikit tenang. Ia menyeka air matanya dengan tisu. Dengan mata bengkak dan merah, ia menatap saya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Ia mulai bercerita, suaranya serak dan terputus-putus, tapi setiap kata diucapkannya dengan jelas, seolah sedang melepaskan beban berat yang ia pendam selama 5 tahun. Budi, apa kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu cintai di dunia? 5 tahun yang lalu, aku pikir aku adalah wanita paling bahagia. Aku punya karier yang sukses dan seorang suami yang hebat, Rifan Hendrawan. Saat itu, di kalangan pebisnis Jakarta, kami dijuluki pasangan emas. Dewi berhenti sejenak, menatap kosong ke satu titik. Rifan adalah direktur keuangan grup. Dia pandai bicara dan supel, jadi ayah sangat mempercayainya.
Tapi aku tidak pernah menyangka, di balik penampilan gemerlapnya, tersembunyi keserakahan yang tak terbatas. Dia berkolusi dengan pemasok luar, memalsukan dokumen, dan menggelembungkan harga bahan bangunan untuk menggelapkan dana dari proyek inti Garuda Kencana Group. Uang yang dia korupsi begitu besar hingga hampir meruntuhkan fondasi keuangan grup. Saya diam, menggenggam tangannya yang dingin, mendengarkan. Hari saat aku mengetahui kebenarannya, duniaku seakan runtuh. Aku tidak percaya saat melihat bukti-bukti di tanganku. Aku menemuinya, berharap dia akan menyesal dan mengaku pada ayah agar bisa mendapat keringanan. Tapi tidak, Budi. Bukannya menyesal, dia malah mengancamku, katanya. Kalau aku melaporkannya, dia akan menyeret seluruh grup ke dalam lumpur, menyebarkan rumor palsu untuk menjatuhkan harga saham dan membuat ayah bangkrut. Dewi menggenggam tangan saya semakin erat. Kukunya menusuk kulit saya, terasa sakit, tapi saya tidak menarik tangan saya. Saat itu aku berada di persimpangan, di satu sisi, kesetiaan pada suami, di sisi lain, hasil kerja keras seumur hidup ayah dan nasib ribuan karyawan. 3 malam aku tidak bisa tidur. Akhirnya, aku memilih keadilan. Aku tidak bisa membiarkan penjahat terus menggerogoti perusahaan. Aku sendiri yang mengumpulkan bukti dan menyerahkannya ke polisi. Saya menatapnya dengan penuh kekaguman. Bagaimana bisa ia begitu kuat? Saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Hari saat polisi datang dan memborgol Rifan di tengah rapat dewan direksi, dia menatapku dengan penuh kebencian. Dia mengutukku, menyebutku wanita kejam, pengkhianat, tapi yang paling menyakitkan bukanlah kebenciannya, tapi sikap ayah. Suara Dewi tercekat, air mata kembali mengancam akan jatuh. Ayahku, Bapak Adiwijaya, adalah orang yang lebih mementingkan kehormatan daripada nyawanya sendiri. Menurutnya, masalah keluarga harus diselesaikan secara internal. Tindakanku melaporkan suamiku secara terbuka dianggap telah mempermalukan keluarga dan menjatuhkan martabatnya di mata publik dan mitra bisnis. Dia tidak melihat pengorbananku. Dia hanya melihat aib yang aku bawa. Hari itu, ayah menamparku dengan keras dan mengusirku dari rumah. Dia bilang akan memutuskan hubungan denganku, mencoret namaku dari silsilah keluarga dan surat wasiat. Katanya, dia tidak punya anak sekejam aku. Dewi menundukkan kepalanya ke punggung tangan saya, air mata panasnya jatuh di kulit saya. Aku pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa, dengan cap sebagai istri yang memenjarakan suami dan anak durhaka. Aku muak dengan semua perhitungan dan intrik di kalangan atas. Aku ingin bersembunyi. Aku berpikir, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Siapa yang akan menyangka seorang putri konglomerat bekerja dengan pakaian lusuh di kantin perusahaannya sendiri? Dan dari sini, aku bisa diam-diam mengamati bagaimana perusahaan hasil kerja keras ayahku berjalan setiap hari. Dewi mengangkat kepala dan menatap saya. Tatapannya memohon, Budi, di sisimulah aku akhirnya menemukan ketenangan sejati. Kamu tidak peduli berapa banyak uangku atau apa jabatanku dulu. Kamu mencintai aku apa adanya, aku yang canggung dan menua ini. Aku takut kalau aku menceritakan yang sebenarnya, kamu akan merasa rendah diri, takut, dan meninggalkanku. Aku sangat egois, kan? Saya menarik Dewi ke dalam pelukan saya erat-erat. Saya mengelus rambutnya, mengecup air mata asin yang mengalir di pipinya. Tidak. Kamu tidak egois. Kamu adalah wanita paling berani yang pernah aku kenal. Maafkan aku karena tidak menyadari penderitaanmu lebih awal. Aku bahkan tidak cukup mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Di pelukan saya, Dewi menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Malam itu, kami tidak berkata apa-apa lagi, hanya berpelukan untuk waktu yang lama. Kebenaran itu menyakitkan, tapi harus dihadapi. Namun saya tahu, badai belum berakhir. Besok, kami harus menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, saya mengambil cuti setengah hari dari kantor. Semalam, saya dan Dewi nyaris tidak tidur. Dewi hanya duduk termangu menatap keluar jendela, sementara saya terus memikirkan kata-kata Pak Tirtayasa. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan kompleks apartemen kumuh kami, menarik perhatian semua tetangga. Terdengar ketukan di pintu, sopan namun tegas.
Saat saya membuka pintu, Pak Tirtayasa berdiri di sana bersama seorang pria parubaya yang tidak saya kenal. Ia mengenakan setelan jas abu-abu, membawa tas kerja kulit, dan berkacamata bingkai emas, memberikan kesan cerdas dan tajam. Budi Santoso, Pak Tirtayasa mengangguk pada saya, lalu melongo ke dalam. Apakah Dewi ada di dalam? Ada, Pak. Silakan masuk. Saya menyingkir. Dewi sedang duduk di sofa. Melihat tamu yang datang, ia bangkit. Meskipun hanya mengenakan pakaian rumah biasa, begitu berhadapan dengan orang-orang dari masa lalunya, ia seketika kembali memancarkan aura wibawanya yang dulu. Tanpa gentar, ia menatap lurus ke arah Pak Tirtayasa dan pria asing itu. Lama tidak bertemu, Pak Tirtayasa, sapanya dengan suara tenang. Lama tidak bertemu. Dewi. Jawab Pak Tirtayasa dengan suara sedikit terharu. Perkenalkan, ini Bapak Marwan, pengacara pribadi almarhum Bapak Adi Wijaya dan penasihat hukum Garuda Kencana Group. Pak Marwan membungkuk hormat pada kami. Ibu Dewi Lestari, Bapak Budi Santoso, kedatangan saya hari ini adalah untuk membacakan surat wasiat almarhum Bapak Adi Wijaya, sesuai dengan amanat beliau. Silakan duduk. Dewi menunjuk sofa di seberangnya. Kehadiran dua tamu istimewa ini membuat ruang tamu yang sempit terasa sesak. Pak Marwan meletakkan tas kerjanya di atas meja dan membukanya dengan bunyi klik. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dengan segel merah. Ia membetulkan letak kacamatanya, berdeham, lalu mulai berbicara dengan nada profesional. Ibu Dewi, sebelum wafat, Bapak Adi Wijaya telah membuat surat wasiat baru yang membatalkan semua surat wasiat sebelumnya. Dalam surat wasiat ini, beliau menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya terhadap ibu di masa lalu. Beliau juga mengakui bahwa tindakan ibu 5 tahun lalu adalah keputusan yang benar dan berani, yang telah menyelamatkan grup dari bencana keuangan. Saya melirik Dewi. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi. Permintaan maaf yang terlambat dari almarhum ayahnya mungkin menjadi penghiburan terbesar baginya saat ini. Pak Marwan melanjutkan, sesuai surat wasiat, Bapak Adi Wijaya mewariskan seluruh aset pribadinya, termasuk properti dan simpanan bank, dan yang terpenting, 60% saham Garuda Kencana Group kepada putri tunggalnya, Ibu Dewi Lestari. Diperkirakan, total aset warisan ini bernilai sekitar 5 triliun rupiah. 5 triliun rupiah. Angka itu kembali terdengar jelas dan nyata di dalam ruangan kecil dengan sewa bulanan 500.000 rupiah ini, jumlah yang begitu besar. Di luar imajinasi saya, cukup untuk hidup kami, bahkan 10 generasi keturunan kami. Namun, melihat ekspresi Pak Marwan dan Pak Tirtayasa, saya tahu urusan ini tidak akan selesai hanya dengan menerima uang. Namun, Pak Marwan berhenti sejenak dan menatap lurus ke mata Dewi. Untuk dapat menggunakan hak waris ini, ibu harus menyetujui syarat-syarat yang tercantum dalam surat wasiat. Ini adalah syarat mutlak yang tidak dapat diubah. Dewi mengerutkan kening. Syarat apa? Pak Marwan membalik halaman berikutnya dari surat wasiat. Suaranya menjadi lebih tegas. Pertama, Ibu Dewi Lestari harus segera kembali dan mengambil alih posisi sebagai Direktur Utama Garuda Kencana Group. Ibu harus bersumpah untuk mengelola grup setidaknya selama 5 tahun ke depan, dan selama periode itu, Ibu tidak boleh mengalihkan atau menjual saham. Saat ini, grup seperti ular tanpa kepala, para pemegang saham bingung, dan harga saham anjlok. Hanya kembalinya Ibu Dewi, yang dikenal sebagai Ratu Besi, yang dapat menenangkan opini publik dan mengembalikan kepercayaan pasar. Dewi menghela napas dan bersandar di kursi. Saya tahu ia sama sekali tidak menginginkan posisi itu, ia sudah terlalu lelah dengan intrik dunia bisnis. Syarat kedua? Tanya Dewi. Pak Marwan menoleh ke arah saya. Tatapan itu membuat saya tersentak. Syarat kedua berkaitan dengan suami ibu saat ini, Bapak Budi Santoso. Surat wasiat menyatakan bahwa Bapak Budi Santoso harus secara bersamaan masuk ke dalam jajaran Dewan Direksi dan menduduki posisi sebagai penasihat senior dan ahli strategi. Bapak Budi Santoso akan memiliki hak suara yang mewakili Direktur Utama, dan harus mendampingi Direktur Utama dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Apa? Saya tidak tahan dan berseru. Saya jadi anggota Dewan Direksi? Tapi saya hanya pegawai rendahan. Apa yang saya tahu tentang manajemen? Ini tidak masuk akal.
Saat itu, Pak Tirtayasa angkat bicara. Budi, tenang dulu. Dengarkan saya. Sebelum wafat, almarhum Bapak Adiwijaya telah menyelidiki tentangmu secara mendalam. Beliau tahu kamu orang yang baik, jujur, dan terutama, sangat mencintai Dewi. Beliau khawatir jika Dewi kembali ke dunia bisnis sendirian, ia akan ditipu lagi oleh orang-orang jahat seperti Rifan di masa lalu. Beliau ingin ada seseorang yang benar-benar ia percayai di sisinya, menjadi sandaran mental dan membantunya memikul beban. Tapi kemampuan saya tergagap. Kemampuan bisa dilatih, pengetahuan bisa dipelajari, tapi kesetiaan dan cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah filosofi yang didapat almarhum di akhir hayatnya, tegas Pak Tirtayasa. Lagi pula, kamu masih muda dan cerdas, saya yakin kamu bisa belajar dengan cepat. Dewi menatap saya dengan bingung, lalu menoleh ke Pak Tirtayasa dan menggeleng tegas. Tidak bisa. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak mau kembali ke neraka itu lagi. Saya ingin hidup normal dengan Budi. Uang tidak penting bagi saya. Saya akan melepaskan warisan itu. Pak Marwan dengan tenang menyela. Ibu Dewi, saya akan sampaikan sekali lagi konsekuensi jika ibu menolak. Sesuai surat wasiat, jika dalam waktu 24 jam setelah pembacaan ini, ibu tidak menyetujui syarat-syaratnya, maka seluruh saham ini akan disumbangkan ke Yayasan Amal Sosial. Ini berarti keluarga Adiwijaya akan kehilangan total kendali atas Garuda Kencana Group, dan grup akan tercabik-cabik oleh para pemegang saham lain, terutama oleh para pesaing yang sudah lama mengincarnya. Merek Garuda Kencana yang telah dibangun ayah ibu seumur hidupnya akan lenyap selamanya dari peta bisnis. Ribuan karyawan setia juga akan terancam kehilangan pekerjaan. Kata-kata Pak Marwan adalah pukulan telak bagi psikologi Dewi. Wajahnya menjadi pucat. Ia mungkin tidak butuh uang, tapi ia tidak bisa membiarkan hasil kerja keras seumur hidup ayahnya hancur sia-sia, tidak bisa membiarkan rekan-rekan kerjanya dulu kehilangan pekerjaan. Itu adalah tanggung jawab dan beban ikatan darah yang tidak bisa ia tolak. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Waktu seolah berhenti. Saya menatap Dewi. Saya bisa merasakan konflik hebat di matanya. Ia menderita. Di satu sisi ketenangan pribadinya, di sisi lain tanggung jawab pada keluarga dan masyarakat. Saya menggenggam tangan Dewi. Tangannya dingin seperti es dan gemetar. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak bisa membiarkannya memikul beban ini sendirian. Saya teringat sumpah saya di hari pernikahan. Apapun kesulitannya, aku akan melindungimu. Inilah saatnya untuk menepati sumpah itu. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata Dewi, lalu berbalik menghadap Pak Tirtayasa dan Pak Marwan. Dengan suara yang mengejutkan diri saya sendiri karena begitu tegas dan mantap, saya berkata, Dewi, kita terima. Dewi menoleh ke arah saya dengan kaget. Budi, apa yang kamu katakan? Kamu tahu apa yang akan kita hadapi? Aku tahu. Saya menggenggam tangannya lebih erat. Akan ada badai, akan ada tekanan luar biasa, akan ada malam-malam tanpa tidur. Tapi kita tidak bisa membiarkan hasil kerja keras ayahmu lenyap begitu saja. Aku memang tidak kompeten, tapi aku janji. Aku akan belajar. Aku akan belajar siang dan malam sampai aku pantas berada di sisimu. Aku akan menjadi lengan kananmu, menjadi perisaimu. Kita bisa melakukannya bersama. Kamu percaya padaku, kan? Dewi menatap lekat mata saya. Di dalam tatapan itu, ia menemukan keyakinan dan cinta tanpa syarat yang selama ini ia dambakan. Air mata kembali mengalir di matanya, tapi kali ini air mata haru dan kepercayaan. Ia mengangguk dan balas menggenggam tangan saya erat-erat. Baiklah. Kalau kamu berkata begitu, aku percaya padamu. Kita hadapi ini bersama. Ia menoleh ke arah Pak Marwan. Setelah menyeka air matanya, suaranya kembali tegas seperti seorang pemimpin. Pak Marwan, berikan dokumennya. Saya akan tanda tangan. Saat pena Dewi menyentuh kertas, saya tahu kehidupan tenang kami telah resmi berakhir. Pintu menuju dunia kelas atas yang gemerlap namun penuh jebakan telah terbuka, dan saya, Budi Santoso, memulai perjalanan untuk mengubah diri dari seorang pemuda miskin menjadi seorang pria yang layak memikul sebuah kerajaan bersama istrinya. Setelah Pak Marwan dan Pak Tirtayasa pergi,
keheningan yang aneh menyelimuti kamar kos kecil kami. Bukan keheningan yang damai seperti biasanya, melainkan keheningan tegang yang menandakan perubahan besar. Surat wasiat yang telah ditandatangani masih tergeletak di atas meja, tetapi bebannya terasa begitu berat di pundak kami berdua. Dewi duduk terpaku di kursinya, menatap kosong ke udara. Saya tahu ia bingung dan takut. Dunia yang selama 5 tahun ini mati-matian, ia hindari telah kembali menerkam dan menghancurkan sarang kecil yang telah ia bangun dengan susah payah. Saya pergi ke dapur, membuatkan segelas air hangat, dan meletakkannya di hadapan Dewi. Minumlah. Semua akan baik-baik saja. Dewi mengangkat kepala dan menatap saya. Matanya merah. Ia mengangkat gelas. Tapi tangannya gemetar hebat hingga airnya tumpah. Ia buru-buru meletakkan gelas itu kembali, lalu tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis sejadi-jadinya. Tangisannya begitu pilu dan putus asa, seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Budi, aku takut sekali. Aku takut kita akan kehilangan satu sama lain. Aku takut uang dan kekuasaan akan mengubah kita. Kamu tidak tahu betapa dingin dan kejamnya dunia itu. Tidak ada kehangatan manusiawi di sana, yang ada hanya kepentingan. Aku tidak mau kamu mengalaminya. Kamu terlalu muda, jiwamu terlalu murni. Saya duduk di sebelahnya, menariknya ke dalam pelukan, dan membiarkannya bersandar di bahu saya. Saya mengelus lembut rambutnya yang mulai beruban. Hati saya terasa sakit, saya tahu ketakutannya nyata, tapi saya juga tahu kami tidak punya pilihan untuk mundur. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi budimu. Aku tidak akan pernah berubah. Aku akan menghadapi semua orang dengan jiwa murni yang kamu sebutkan itu dan melindungimu. Dulu kamu melawan seluruh dunia sendirian, tapi sekarang ada aku. Kita punya satu sama lain. Itulah kekuatan terbesar kita. Dewi mengangkat kepala dan menatap saya. Air mata masih membasahi bulu matanya. Benarkah? Kamu tidak akan meninggalkanku? Kamu tidak akan malu padaku yang tua dan kusam ini di antara wanita-wanita muda dan cantik di kalangan atas? Saya tersenyum dan menyeka air matanya. Dasar bodoh. Di mataku, kamu yang tercantik di dunia, kecantikanmu bukan pada riasan atau gaun sutra, tapi pada jiwa yang baik dan hati yang kuat ini. Aku mencintaimu karena kamu adalah Dewi. Baik kamu seorang direktur utama atau pekerja kantin, kamu adalah istriku, satu-satunya wanita yang kucintai. Dewi membenamkan wajahnya di dada saya dan terisak. Detak jantung saya mungkin sedikit menenangkan hatinya yang gelisah. Sore itu kami habiskan untuk berkemas. Besok, demi keamanan dan citra publik, kami harus pindah ke rumah keluarga lama Dewi di Menteng, sesuai permintaan Dewan Direksi. Meninggalkan kamar kos yang telah menjadi saksi bisu kebahagiaan kami selama beberapa bulan ini terasa sangat berat. Dewi memasukkan setiap helai pakaiannya dengan hati-hati ke dalam koper. Ia mengangkat seragam kerjanya yang biru dan usang, mengelusnya seolah itu adalah peninggalan suci. Kamu tahu, Budi? Baju ini murah. Tapi telah memberiku hari-hari paling damai dalam hidupku. Aku akan menyimpannya agar aku tidak pernah lupa siapa diriku dan dari mana aku berasal. Saya mengangguk dan membantunya melipat baju itu. Saya juga mengemasi buku-buku lama saya, barang-barang murah yang kami beli bersama, kipas angin tua yang berisik, penanak nasi yang catnya sudah mengelupas, piring-piring yang pinggirnya sudah retak. Semuanya menyimpan kenangan pernikahan kami yang miskin namun manis. Malam itu adalah makan malam terakhir yang kami masak di dapur kecil ini, masih semur daging dan sayur lodeh, tapi entah kenapa hari ini terasa sangat lezat. Kami makan dalam diam. Masing-masing tenggelam dalam pikiran. Budi, aku mau tanya jujur. Dewi tiba-tiba memecah keheningan. Apa kamu sudah siap mental? Begitu kita melangkah keluar dari pintu ini besok, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kamu akan menjadi wakil direktur utama, ribuan mata akan memandang dan menilaimu. Mereka akan menghinamu, menyebutmu pria matre, Cinderella. Apa kamu bisa menahannya? Saya meletakkan piring saya dan menatap lurus ke mata Dewi. Aku sudah memikirkannya. Mulut orang memang tidak bisa ditutup. Tapi aku hidup bukan untuk menyenangkan mereka. Kan? Aku hidup untukmu. Untuk keluarga kita. Apapun yang mereka katakan,
Aku akan hidup sesuai dengan apa yang kuyakini benar, sesuai dengan hati nuraniku. Aku akan membuktikan pada mereka, aku duduk di posisi itu bukan karena gila harta, tapi karena aku ingin memikul beban ini bersama istriku. Dewi tersenyum, senyum lega bercampur bangga. Aku percaya padamu. Ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Malam itu, kami berbaring di tempat tidur sempit, saling berpelukan, untuk terakhir kalinya mendengarkan suara rintik hujan di atap seng. Besok pagi, saat matahari terbit, badai akan datang, tetapi bersamaan dengan itu, babak baru dalam hidup kami yang penuh harapan akan resmi dimulai. Keesokan paginya, sebuah truk kecil datang mengangkut barang-barang kami. Beberapa jam kemudian, sebuah Rolls-Royce hitam mengilap berhenti di depan untuk menjemput kami. Para tetangga berhamburan keluar untuk menonton, berbisik-bisik, ada yang kagum, ada yang iri, ada juga yang mendoakan. Saya menggenggam erat tangan Dewi, mengangkat kepala dengan tegap, dan masuk ke mobil bersamanya, meninggalkan tatapan penasaran dan masa lalu yang miskin namun damai. Rumah besar di Menteng itu seperti istana, tetapi terasa dingin dan kosong, sudah 5 tahun terbengkalai sejak Dewi pergi dan ayahnya jatuh sakit. Para kepala pelayan dan asisten rumah tangga yang dulu bekerja dipanggil kembali. Mereka menatap Dewi dengan tatapan haru bercampur gembira. "Nona sudah kembali," kata kepala pelayan tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Lama tidak bertemu, Pak Bambang," sapa Dewi dengan senyum ramah tanpa canggung sedikit pun. Beberapa hari berikutnya adalah masa pelatihan neraka bagi saya. Pak Tirtayasa membentuk tim ahli terbaik untuk mendidik saya secara kilat. Dari pagi hingga larut malam, saya berputar seperti gasing di tengah lautan pengetahuan baru. Pagi hari, saya belajar manajemen, keuangan, cara membaca laporan keuangan, dan analisis pasar. Angka dan grafik menari-nari di depan mata hingga kepala saya serasa mau pecah. Bagi seorang staf administrasi biasa seperti saya, menyerap pengetahuan setingkat CEO dalam waktu singkat adalah tantangan yang luar biasa. Sore hari, saya belajar etiket bisnis. Cara berjalan, cara berbicara, cara berjabat tangan, cara memegang gelas anggur, bahkan cara mengikat dasi yang benar. Setiap gerakan harus diulang ratusan kali dan dikoreksi hingga detail terkecil. Bapak Wakil Direktur Utama, punggungnya tegakkan. Pandangan lurus ke mata lawan bicara, jangan menghindar. Berjabat tangan harus tegas untuk menunjukkan kepercayaan diri, kata seorang ahli etiket tanpa henti. Saat malam tiba dan tubuh saya sudah lelah, saya kembali menyalakan lampu untuk membaca materi tentang sejarah grup, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan daftar pemegang saham serta mitra strategis. Dewi selalu ada di sisi saya, dengan sabar menjelaskan bagian-bagian yang tidak saya mengerti dan menyemangati saya setiap kali saya frustrasi. "Semangat, Budi. Kamu hebat sekali. Dulu aku butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari ini semua. Kamu dalam beberapa hari sudah bisa menangkap intinya. Itu luar biasa." Dewi memijat bahu saya. "Jangan menghiburku. Aku tahu betapa kurangnya aku. Aku takut nanti di rapat pemegang saham akan mempermalukanmu," desah saya sambil menyandarkan kepala di meja. Dewi mengangkat wajah saya dan menatap lekat mata saya. "Tidak ada orang yang lahir langsung bisa berlari. Yang penting adalah keberanian untuk melangkah, ketulusan dan usahamu akan membuat mereka terkesan. Percayalah pada dirimu sendiri seperti aku mempercayaimu." Suatu hari, Pak Tirtayasa membawa saya ke butik jas paling terkenal di Jakarta. Seorang penjahit senior dengan teliti mengukur tubuh saya dan memilih bahan-bahan terbaik. Saat mengenakan jas yang pas sempurna di badan dan bercermin, saya nyaris tidak mengenali diri sendiri. Pemuda udik dan sederhana itu telah lenyap, digantikan oleh seorang pria yang berkelas dan berwibawa. Tapi jauh di dalam pakaian mewah itu, masih ada Budi Santoso, seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Saya berjanji pada diri sendiri, perubahan ini hanyalah penampilan luar untuk menyesuaikan diri, esensi saya tidak akan pernah ternoda oleh uang. Saya juga mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan lama. Manajer dan rekan-rekan saya sangat terkejut. Mereka semakin syok saat mendengar saya akan menjadi wakil direktur utama di Garuda Kencana Group. Bisik-bisik kembali terdengar, tapi kali ini saya tidak peduli. Saya punya tujuan yang lebih besar dan lebih penting. Malam sebelum rapat umum pemegang saham luar biasa untuk memperkenalkan jajaran direksi baru,
saya tidak bisa tidur. Saya berdiri di balkon, memandangi kota yang gemerlap. Besok, saya akan resmi naik ke panggung politik perusahaan. Tatapan curiga, pertanyaan tajam, dan jebakan-jebakan pasti sudah menanti. Tapi saya tidak takut. Di sisi saya ada Dewi, dan di hati saya ada cinta yang cukup besar untuk mengatasi segalanya. Dewi mendekat dan menyampirkan jubah tipis di bahu saya. Masuklah. Tidur. Besok hari penting. Aku tidak bisa tidur. Bagaimana kalau besok aku melakukan kesalahan dan merugikanmu? Dewi menyandarkan kepalanya di bahu saya. Apapun yang kamu lakukan, aku akan bangga padamu. Karena kamu telah berani melangkah maju untuk melindungiku dan keluarga ini. Besok, jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang kamu pikirkan, lakukan apa yang kamu yakini benar. Ketulusan adalah senjatamu yang paling tajam. Saya menggenggam tangan Dewi dan menatap langit malam yang penuh bintang. Besok badai akan datang, tapi kami siap menyambutnya. Keesokan paginya, Rolls-Royce membawa kami ke kantor pusat Garuda Kencana Group. Pencakar langit yang menjulang di jantung Jakarta itu berkilauan di bawah sinar matahari pagi, simbol kekuasaan dan kekayaan. Jantung saya berdebar kencang, telapak tangan basah oleh keringat. Dewi menggenggam tangan saya, menyalurkan kehangatan dan ketenangan. Hari ini, ia mengenakan setelan putih mewah yang memancarkan karisma seorang pemimpin wanita berwibawa. Sangat berbeda dari penampilannya yang lembut sehari-hari. Ia telah benar-benar kembali menjadi ratu besi. Saat mobil berhenti di depan lobi, sopir bergegas membukakan pintu, puluhan petugas keamanan dan staf penyambutan berbaris rapi di kedua sisi. Begitu Dewi turun dari mobil, semua serentak membungkuk. Selamat datang kembali, Ibu Direktur Utama. Suara mereka menggema. Dewi mengangguk ringan, tersenyum tenang. Saya turun mengikutinya, berusaha menjaga penampilan sepercaya diri mungkin. Meskipun kaki saya gemetar, saya merapikan dasi, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan berdampingan dengan Dewi. Begitu kami memasuki lobi, ratusan pasang mata tertuju pada kami. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu putri Bapak Adi Wijaya, ya? Anggun dan berwibawa sekali. Yang di sebelahnya siapa? Kelihatannya muda sekali. Loh, itu kan Budi dari tim perencanaan? Iya, benar, itu dia. Dulu kan gosipnya dia menikah dengan ibu-ibu kantin, kok bisa bareng direktur utama yang baru? Jangan-jangan suami baru ibu direktur utama itu si Budi? Dia kan cuma pegawai rendahan. Wah, Cinderella ini. Ketiban durian runtuh. Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga saya. Wajah saya terasa panas. Saya ingin berbalik dan meneriaki mereka, tapi Dewi meremas tangan saya dengan lembut, menenangkan saya. Saya teringat ajaran Pak Tirtayasa. Seorang pemimpin harus berkepala dingin, tidak boleh terbawa emosi. Saya menelan amarah, tersenyum tipis, dan terus berjalan. Lift khusus direksi membawa kami ke lantai teratas. Pemandangan kantor yang modern dan mewah terhampar begitu pintu terbuka. Inilah tempat kami akan bekerja selama 5 tahun ke depan. Ruang kerja saya dan Dewi bersebelahan, dipisahkan oleh satu pintu kayu besar. Begitu memasuki ruang rapat, udara langsung terasa tegang. Para pemegang saham besar dan para senior grup sudah duduk menunggu. Mereka semua adalah pria-pria parubaya dengan tatapan tajam dan menyelidik. Mereka menatap Dewi dengan waspada, dan menatap saya dengan penghinaan yang terang-terangan. Dewi duduk di kursi utama, dan saya di sebelah kanannya. Selamat pagi, para pemegang saham sekalian. Saya Dewi Lestari. Hari ini, saya kembali ke sini untuk mengemban amanat almarhum ayah saya dan menduduki posisi direktur utama. Saya mohon dukungan dan bantuan bapak-bapak sekalian, agar Garuda Kencana Group bisa melewati masa sulit ini. Seorang pria botak dan berperut buncit di seberang meja berkata dengan nada menyindir, Dewi, kami senang kamu kembali, tapi setelah menghilang selama 5 tahun, apa kamu tahu seberapa banyak perubahan yang terjadi di dunia bisnis? Apa kamu yakin mampu menakodai kapal ini? Ia lalu melirik saya. Dan wakil direktur utama muda di sebelahmu itu, saya dengar tidak punya pengalaman manajemen sama sekali. Apa dia pantas duduk di situ? Apa kalian berniat menjadikan Garuda Kencana Group sebagai taman bermain keluarga? Tawa kecil terdengar di seluruh ruang rapat.
Serangan pertama yang sudah saya duga. Saya menunggu reaksi Dewi, tapi ia tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Bapak Honggo, meskipun saya tidak berada di grup selama 5 tahun, saya selalu memantau kondisi ekonomi dalam dan luar negeri. Pengetahuan dan pengalaman yang saya bangun 10 tahun lalu juga belum saya lupakan. Dan mengenai suami saya, Budi Santoso." Dewi menoleh ke arah saya dengan tatapan penuh percaya. Ia mungkin kurang pengalaman dalam manajemen perusahaan besar, tapi ia punya semangat, pemikiran yang tajam, dan yang terpenting, kejujuran. Sebuah kebajikan yang paling dibutuhkan oleh Garuda Kencana Group setelah kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan belakangan ini. Dengan bantuan saya dan para pemegang saham di sini, saya yakin ia akan segera membuktikan kemampuannya. Mohon jangan menilai seseorang dari latar belakang atau usianya, tapi nilailah dari hasil kerjanya. Kata-kata Dewi yang lembut namun tajam membuat Pak Honggo dan yang lainnya terdiam. Mereka sepertinya terkejut bahwa setelah 5 tahun, ia masih memiliki wibawa Ratu Besi. Selanjutnya, Dewi mulai memaparkan rencana pemulihan grup. Ia menganalisis setiap masalah dengan jelas dan memberikan solusi-solusi konkret yang berani, mulai dari restrukturisasi sumber daya manusia, pemotongan biaya yang tidak perlu, hingga percepatan transformasi digital dan perluasan pasar ekspor. Saya mendengarkan dengan saksama, tidak mau ketinggalan satu kata pun. Istriku benar-benar hebat. Ia seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan sambil membentangkan peta perang. Saat giliran saya berbicara, saya bangkit, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri. Saya tidak menggunakan kata-kata muluk atau janji-janji besar. Saya berbicara dari hati. Para pemegang saham yang terhormat, saya sadar saya masih muda dan kurang pengalaman. Kehadiran saya di sini mungkin menimbulkan keraguan bagi banyak pihak, tapi saya berjanji, saya akan mendedikasikan seluruh tenaga dan pikiran saya untuk grup. Saya akan belajar langsung dari bapak-bapak sekalian, para senior. Saya tidak akan takut pada kesulitan, akan turun langsung ke lapangan yang paling terpencil sekalipun, dan mendengarkan suara setiap karyawan hingga tingkat terendah. Satu-satunya tujuan saya adalah bersama Ibu Direktur Utama. Membawa Garuda Kencana Group berkembang secara berkelanjutan, memberikan keuntungan bagi para pemegang saham, dan kehidupan yang stabil bagi para karyawan. Mohon berikan saya waktu dan kesempatan. Pidato saya yang singkat namun tulus sepertinya sedikit meredakan suasana yang tadinya bermusuhan. Beberapa orang mengangguk ringan. Saya tahu jalan di depan masih panjang dan terjal, tapi setidaknya, gerbang pertama telah saya lewati. Beberapa bulan berikutnya, pusaran pekerjaan menyapu kami seperti badai. Tekanan di pundak saya dan Dewi ribuan kali lebih berat dari yang saya bayangkan. Rumah di Menteng hanya menjadi tempat untuk tidur beberapa jam. Sisa waktu kami habiskan di kantor. Dewi bekerja seperti mesin yang tak kenal lelah. Dari pagi hingga malam, ia memimpin rapat tanpa henti, menangani tumpukan dokumen, meninjau pabrik, bertemu dengan mitra untuk meyakinkan mereka, dan memperbarui kontrak. Terkadang, ia begitu lelah hingga tertidur dengan kepala di atas meja. Hati saya sakit melihat istri saya yang semakin kurus dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Saya hanya bisa berusaha melakukan tugas saya dengan baik untuk sedikit meringankan bebannya. Saya ditugaskan di bidang sumber daya manusia dan hubungan eksternal, bidang yang lebih membutuhkan kehalusan dan kemampuan komunikasi saya daripada bidang keuangan. Saya memulai dengan bertemu langsung dengan para karyawan untuk mendengar aspirasi mereka. Saya turun langsung ke pabrik-pabrik produksi, makan bersama para buruh, dan mendengarkan kesulitan mereka. Saya menemukan banyak masalah dalam prosedur kerja yang kaku dan birokratis, serta sistem kesejahteraan. Semua ini saya rangkum dalam laporan terperinci dan mengajukan proposal reformasi. Saat saya memaparkan rencana ini di rapat Dewan Direksi, banyak yang menentang keras, menganggapnya boros dan tidak perlu. Kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, perbaikan makanan, Pak Wakil Direktur Utama, Anda ini sedang melakukan kegiatan amal atau bisnis? Di saat keuntungan menurun, Anda malah mau menambah biaya? Teriak Pak Honggo sambil menggebrak meja. Saya menjawab dengan tenang, Bapak Direktur, manusia adalah aset paling berharga bagi perusahaan. Jika karyawan bekerja dengan hati yang tidak tenang, produktivitas akan menurun dan kualitas produk akan memburuk. Kerugian saat itu akan jauh lebih besar daripada biaya yang kita investasikan untuk mereka. Selain itu,
Langkah ini akan memulihkan kepercayaan dan kekompakan internal, menciptakan kekuatan terpadu untuk melewati krisis. Ini bukan pemborosan, ini adalah investasi untuk masa depan. Dewi mendengarkan saya dengan sorot mata bangga. Ia mengangguk mendukung. Saya setuju dengan pendapat Bapak Wakil Direktur Utama. Rencana ini disetujui. Saya percaya, jika kita merawat karyawan dengan baik, mereka juga akan berdedikasi pada perusahaan. Berkat ketegasan Dewi dan persuasi saya yang gigih, reformasi SDM disetujui dan dijalankan. Hasilnya terlihat lebih cepat dari yang diperkirakan. Semangat kerja karyawan meningkat, produktivitas melonjak, dan keluhan serta aksi mogok kerja hilang sama sekali. Reputasi saya di kalangan karyawan dan pemegang saham pun perlahan membaik. Mereka mulai menatap saya dengan hormat, bukan lagi sebagai pajangan di sebelah istri saya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kami menghadapi sabotase diam-diam dari faksi Pak Honggo. Mereka menyebarkan rumor, menghasut klien untuk membatalkan kontrak, bahkan menempatkan orang untuk merusak lini produksi. Setiap hari berangkat kerja, terasa seperti pertempuran sengit. Suatu kali, sebuah paket anonim dikirim ke kantor saya. Isinya adalah sebuah belati dengan noda darah palsu dan surat ancaman, cepat pergi dari Garuda Kencana, atau kau akan celaka. Saya merinding ketakutan, saya merahasiakan ini dari Dewi agar ia tidak khawatir. Saya diam-diam meminta tim keamanan untuk memperketat pengawalan kami dan mulai menyelidiki dalangnya secara rahasia. Jauh di tengah malam saat seluruh kota tertidur, lampu di kantor kami masih menyala, saya dan Dewi duduk berdampingan, makan bekal yang sudah dingin sambil membahas strategi. "Kamu tidak lelah?" tanya Dewi, sambil mengelus lembut rambut saya. "Lelah sih, tapi menyenangkan. Menyenangkan karena aku merasa berguna, dan menyenangkan karena bisa berjuang bersamamu." Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. Dewi menyandarkan kepalanya di bahu saya dan menghela napas lega. "Terima kasih, Budi. Tanpamu, aku pasti sudah hancur. Kamu benar-benar sandaran terkuat dalam hidupku." Satu kalimat dari Dewi itu adalah obat paling mujarab yang menghapus semua lelah dan takut saya. Saya tahu jalan di depan masih terjal dan musuh masih mengintai, tapi selama kami satu hati, tidak ada yang bisa mengalahkan Ratu Besi dan kesatrianya yang setia. Waktu berlalu cepat, 3 bulan telah lewat sejak kami secara resmi mengambil alih Garuda Kencana Group, segalanya perlahan mulai kembali ke jalurnya. Perlawanan diam-diam dari kubu oposisi masih ada, tetapi berkat ketegasan Dewi dan kebijakan SDM saya yang rasional, kondisi internal grup menjadi jauh lebih stabil. Indikator bisnis mulai membaik, dan kepercayaan investor perlahan pulih. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas yang padat, setelan jas yang rapi, dan rapat-rapat yang berlangsung berjam-jam. Suatu akhir pekan, saat saya sedang meninjau dokumen proyek kota mandiri baru, terdengar ketukan di pintu. Sekretaris saya masuk dengan ekspresi sedikit bingung. "Bapak Wakil Direktur Utama, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Ibu Direktur Utama Dewi." Saya membetulkan letak kacamata dan mengangkat kepala. "Siapa? Apa sudah ada janji?" "Belum, Pak. Beliau hanya mengatakan bahwa beliau adalah kenalan lama Ibu Direktur Utama. Namanya Rifan Hendrawan." Rifan Hendrawan. Nama itu terdengar seperti petir di langit yang cerah. Saya membeku di tempat. Pena di tangan saya jatuh ke meja dengan bunyi klik. Mantan suami Dewi. Pria yang telah mendorong Dewi ke jurang keputusasaan dan hampir menghancurkan seluruh grup. Dia sudah bebas dari penjara? Kenapa dia datang ke sini? Untuk balas dendam? Atau merencanakan sesuatu yang lain? Saya langsung bangkit dan menuju ruang kerja Dewi. Ia sedang berdiri di dekat jendela kaca, memandangi kota yang ramai di bawah dengan ekspresi termenung. "Dewi," panggil saya pelan. Dewi menoleh, dan melihat ekspresi serius saya, ia mengerutkan kening. "Ada apa, Budi?" "Rifan, dia ada di lobi, ingin bertemu denganmu." Wajah Dewi seketika menegang. Matanya membelalak, sekejap rasa takut melintas, namun segera digantikan oleh ketenangan yang dingin seperti es. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. "Dia datang juga akhirnya," gumamnya. "Tidak perlu ditemui. Biar aku yang turun dan mengusirnya. Atau panggil satpam untuk menyeretnya keluar. Manusia seperti dia tidak pantas menginjakkan kaki di sini," kata saya dengan marah.
Dewi menggelengkan kepala, mendekati saya, dan meletakkan tangannya di bahu saya, menenangkan saya. Tidak, Budi. Menghindar bukan solusi. Apa yang harus datang, akhirnya datang juga. Lagi pula, ini perusahaan. Kita tidak bisa bertindak tidak profesional. Suruh dia naik. Aku ingin lihat. Setelah 5 tahun di penjara, apa dia masih manusia yang sama? Tapi aku khawatir dia akan menyakitimu. Jangan khawatir. Ada kamu di sini. Ia tersenyum lemah. Saya mengangguk, lalu menelepon resepsionis untuk mempersilakan Rifan naik. Tapi pada saat yang sama, saya diam-diam mengirim pesan kepada kepala keamanan untuk bersiaga di luar ruang rapat, mengantisipasi kemungkinan terburuk. 5 menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Saat Rifan masuk, saya nyaris tidak mengenalinya. Pria yang elegan dan angkuh di foto-foto dulu telah lenyap, digantikan oleh seorang pria yang tampak kuyu dan tua. Rambutnya sudah separuh memutih, wajahnya tirus dan penuh keriput. Langkahnya bungkuk dan berat. Pakaian yang ia kenakan bersih tapi usang, dan terlihat longgar di tubuhnya yang kurus. Rifan berhenti di tempat saat melihat Dewi yang duduk di kursi utama. Matanya dipenuhi emosi yang kompleks penyesalan, rasa malu, dan entah kenapa, sedikit kelegaan. Dewi? Dan Pak Budi? Kata Rifan dengan suara serak dan parau. Dewi menatapnya. Di matanya tidak ada lagi kebencian, hanya ada tatapan yang bercampur antara iba dan jarak. Duduklah, katanya sambil menunjuk kursi di seberang. Rifan duduk dengan hati-hati, kedua tangannya gemetar ringan di atas lututnya. Saya berdiri di samping Dewi, melipat tangan, dan mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Apa urusanmu datang menemuiku? Tanya Dewi dengan dingin. Rifan ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat kepala menatap Dewi. Matanya berkaca-kaca. Dewi, aku tahu aku tidak pantas menemuimu. Aku adalah seorang pendosa, orang yang telah menghancurkan hidupmu dan hasil kerja keras ayahmu. Tapi aku datang ke sini hari ini bukan untuk meminta apapun. Aku baru bebas kemarin, dan orang pertama yang ingin kutemui adalah kamu, untuk meminta maaf. Minta maaf? Saya mencibir. Apa dengan satu kata maaf darimu, penderitaan istriku selama 5 tahun bisa hilang? Apa kerugian yang kau timbulkan pada grup bisa pulih? Rifan menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar. Aku tahu 1000 kali permintaan maaf pun tidak akan cukup. Aku juga tidak berharap dimaafkan. Aku hanya ingin mengatakan padamu, Dewi, bahwa tindakanmu 5 tahun lalu itu benar. Kalau kau tidak melaporkanku saat itu, aku akan terus tenggelam dalam dosa dan menyeret Garuda Kencana Grup ini ke liang lahat bersamaku. Di penjara, aku banyak berpikir. Aku sangat menyesal. Dewi masih diam, tapi saya melihat bahunya sedikit bergetar. Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi suami istri, pernah saling mencintai. Melihat orang dari masa lalunya hancur seperti itu, hatinya pasti tersentuh. Udara di ruang rapat terasa berat seperti timah. Suara pendingin ruangan semakin menonjolkan keheningan. Rifan masih menunduk, tidak berani menatap lurus ke arah Dewi. Saya melihat Rifan, lalu melihat istri saya. Saya mengerti istri saya, ia adalah wanita yang pemaaf dan berbelas kasih. Kebencian bukanlah sifat aslinya. Sikap dingin yang ia tunjukkan hanyalah untuk melindungi dirinya dari luka masa lalu. Rifan? Dewi akhirnya angkat bicara. Suaranya sedikit melembut. Masa lalu sudah berlalu. Kamu sudah membayar kesalahanmu dengan 5 tahun di penjara dan kehilangan segalanya. Aku tidak lagi membencimu. Rifan mengangkat kepalanya dengan cepat. Ia menatap Dewi tak percaya. Benarkah? Benarkah? Kau tidak membenciku? Kebencian hanya akan membuat diriku sendiri semakin menderita. Dewi menghela napas lega. Aku memilih untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Sekarang aku punya kehidupan baru dan seorang suami yang sangat mencintaiku. Aku tidak mau masa lalu yang kelam itu menggerogoti kebahagiaan masa kiniku. Rifan menoleh ke arah saya. Tatapannya menyiratkan rasa terima kasih. Terima kasih, Pak Budi, telah merawat Dewi dan membawakannya kebahagiaan. Saya membaca berita, kalian berdua telah berhasil membangkitkan kembali grup ini. Saya turut senang. Dewi pantas bahagia. Saya mengangguk ringan.
Meskipun saya tidak menyukainya, di hadapan seseorang yang telah kehilangan segalanya dan tampak tulus, saya tidak ingin menekannya lebih jauh. "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya saya. Rifan tersenyum sedih. Senyum yang tampak aneh di wajah tuanya. "Aku belum tahu. Mungkin akan pulang kampung, menggarap sepetak sawah kecil untuk menghabiskan sisa hidupku. Dunia ini bukan lagi tempatku. Aku hanya ingin hidup tenang sambil menebus dosa-dosaku." Dewi membuka laci dan mengeluarkan sebuah amplop. Ia mendorongnya ke arah Rifan. "Ambillah ini, anggap saja sebagai modal kecil untuk memulai hidup baru. Jangan menolak, ini uang pribadiku, tidak ada hubungannya dengan grup." Rifan menatap amplop itu. Tangannya gemetar. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi kemudian menariknya kembali. Ia menggelengkan kepala dengan keras. "Tidak, Dewi. Aku tidak bisa menerima uangmu. Utangku padamu sudah terlalu banyak. Ini adalah harga diri terakhir yang kumiliki. Tolong jangan ambil itu dariku. Aku masih sehat, aku bisa hidup dengan tenagaku sendiri." Selesai berkata, Rifan bangkit dari kursi dan kembali membungkuk pada kami. "Selamat tinggal. Semoga kalian bahagia. Garuda Kencana Group pasti akan semakin besar di tangan kalian." Ia berbalik dan berjalan pergi. Punggungnya tampak goyah dan kesepian. Melihat punggungnya yang kurus menghilang di balik pintu, saya merasakan emosi yang kompleks: amarah, iba, dan perasaan campur aduk terhadap seorang manusia yang berbakat namun salah jalan. Saat pintu tertutup, Dewi menjatuhkan kepalanya ke atas meja dan menangis tersedu-sedu. Saya mendekat dan merangkul bahunya. "Kamu melakukan hal yang benar. Memaafkan orang lain adalah cara untuk memaafkan diri sendiri. Sekarang, kita tidak akan lagi dihantui oleh hantu masa lalu." Dewi mengangkat kepala. Matanya yang basah menatap saya, tapi senyum mulai terkembang di bibirnya. "Iya." Rasanya lega sekali. Seperti baru saja meletakkan batu seberat 1 ton. "Terima kasih sudah ada di sisiku saat ini." Saya menyeka air matanya. "Jangan menangis. Nanti jelek. Bagaimana kalau malam ini kita adakan pesta perayaan? Pesta untuk merayakan kembalinya kedamaian di hatimu." Kami saling pandang dan tertawa. Di luar, hujan mulai turun lagi, tapi langit di hati kami sudah cerah. Setahun kemudian. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-30 Garuda Kencana Group, sekaligus ulang tahun pernikahan pertama saya dan Dewi. Seluruh gedung kantor pusat dihiasi dengan bendera dan bunga-bunga meriah. Acara perayaan diadakan secara megah di pusat konvensi terbesar di kota, dihadiri oleh ribuan karyawan, mitra bisnis, dan pejabat pemerintah. Dewi berdiri di atas panggung, merangkum perjalanan 1 tahun terakhir yang penuh badai namun gemilang. Di bawah kepemimpinannya dan pendampingan saya, Garuda Kencana Group tidak hanya berhasil melewati krisis, tetapi juga mencapai pertumbuhan yang memecahkan rekor. Saat acara megah itu selesai dan resepsi dengan sampanye dan hidangan mewah dimulai, Dewi tampak lelah. Ia mengedipkan mata pada saya, memberi isyarat ingin kabur. Saya langsung mengerti. Seperti anak-anak yang bolos sekolah, kami diam-diam menyelinap keluar dari pesta dan menyetop taksi yang kebetulan lewat di dekat pintu belakang. "Kita mau kemana?" tanya Dewi saat taksi meninggalkan keramaian pusat kota. "Ke tempat seharusnya kita berada," jawab saya sambil tersenyum misterius. Taksi berhenti di depan gedung kantor lama kami, tempat saya dulu menjadi staf biasa dan Dewi menjadi pekerja kantin. Sudah setahun kami tidak ke sini. Gedung kantornya masih sama. Hanya pohon-pohon di depannya yang tampak sedikit lebih rimbun. Saya sudah meminta izin pada petugas keamanan untuk bisa masuk ke area kantin. Begitu memasuki ruangan yang familiar itu, berbagai kenangan menyerbu. Meja dan kursi stainless steel yang masih mengilap, dan aroma khas makanan. Kantin sudah sepi karena jam makan siang telah lewat, hanya beberapa petugas yang sedang bersih-bersih. "Loh, ini kan Mbak Dewi?" Suara yang familiar terdengar. Ibu kepala dapur berhenti mengepel saat melihat kami. Dewi melepas kacamata hitamnya dan tersenyum cerah. "Iya, Bu. Ini saya, Dewi." "Ya ampun, Mbak Dewi." Ibu kepala dapur melempar kain pelnya dan berlari memeluk Dewi. Ibu-ibu dapur lainnya ikut berlarian dan mengerumuni kami, menyapa dengan gembira. Mereka tahu dari berita bahwa Dewi kini telah menjadi direktur utama perusahaan besar,
Tapi mereka tidak pernah menyangka ia akan kembali mengunjungi tempat yang penuh noda minyak ini. "Mbak Dewi, pangling aku." "Makin cantik dan keren," kata ibu kepala dapur sambil mengagumi gaun sutra Dewi. "Saya masih Dewi yang dulu, kok, Bu?" kata Dewi sambil tersenyum dan menjabat tangan mereka satu persatu. "Apa kabar semuanya? Kerjanya lancar?" Kami duduk di meja yang familiar di sudut kantin. Ibu kepala dapur bersikeras masuk ke dapur untuk memasakkan sesuatu untuk kami. "Saya masakin soto ayam buat kalian, ya? Kesukaan Mbak Dewi, kan?" "Iya, Bu. Maaf merepotkan. Kangen sekali sama soto buatan ibu," jawab Dewi. Tak lama kemudian, 2 mangkuk soto ayam panas, nasi putih, dan beberapa potong tempe goreng disajikan. Makanan yang sederhana dan biasa, tidak bisa dibandingkan dengan hidangan pesta di Hotel Bintang 5. Tapi anehnya, rasanya begitu lezat. Kami makan dengan lahap sambil mendengarkan cerita ibu-ibu itu. Seluruh kantin dipenuhi tawa. Selesai makan, Dewi mengeluarkan beberapa amplop tebal dari tasnya dan memberikannya kepada ibu kepala dapur. "Bu, ini ada sedikit hadiah dari kami berdua. Terima kasih banyak sudah baik dan membantu saya saat saya sedang susah dulu." Ibu kepala dapur menolak, tapi Dewi dengan tegas meletakkan amplop itu di tangannya. "Tolong diterima, Bu, supaya hati saya tenang. Tanpa waktu saya di sini, tanpa soto ayam ibu, saya tidak akan bertemu Budi, dan tidak akan ada saya yang sekarang." Keluar dari kantin, kami berjalan bergandengan tangan di bawah pohon yang sedang berbunga ungu. Dewi menyandarkan kepalanya di bahu saya, dan menghela napas puas. "Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, Budi. Aku juga. Rasanya tenang sekali kembali ke sini. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, tempat inilah titik awal kebahagiaan kita. Kan?" "Benar." Dewi menggenggam tangan saya lebih erat. "Terima kasih sudah membawaku ke sini. Mengingatkanku bahwa seberapapun berwibawanya aku sebagai direktur utama, aku akan selamanya menjadi Dewi, si ibu kantin, dan istri dari seorang pegawai biasa bernama Budi Santoso." Taksi membawa kami kembali ke pusat kota saat matahari terbenam. Saya meminta sopir untuk berhenti di Monumen Nasional. Saya ingin melihat matahari terbenam. Angin di ketinggian terasa sejuk, membawa napas kota yang dinamis. Kami berdiri di dekat pagar, memandangi matahari yang merah seperti bola api perlahan tenggelam di balik cakrawala. Semburat jingga mewarnai seluruh dunia, membuat rambut Dewi berkilauan indah. Saya memeluk pinggang Dewi dari belakang, menumpukan dagu di bahunya. "Lagi mikirin apa?" Dewi meletakkan tangannya di atas tangan saya. Pandangannya masih tertuju ke cakrawala yang jauh. "Mikirin jalan yang sudah kita lalui. Dari kamar kos sempit itu sampai ke puncak kejayaan ini, semuanya seperti mimpi. Ada saat-saat aku merasa akan hancur, tapi berkat kamu, aku bisa bangkit dan terus berjalan." Saya membalikkan tubuhnya dan menatap lekat mata coklatnya yang hangat. "Kamu tahu, orang sering bilang, di balik pria sukses ada wanita hebat. Tapi bagiku, sebaliknya juga berlaku. Di balik kembalinya, ratu besi yang tangguh, ada cinta yang kecil namun kokoh dari suaminya. Aku bangga bisa berdiri di belakangmu, dan menjadi sandaranmu." Dewi tersenyum, mengelus pipi saya dengan lembut. "Budi, apa kamu suka dengan kehidupan sekarang? Apa tidak terlalu berat?" "Berat, tapi sepadan. Aku belajar banyak, menjadi lebih dewasa, dan yang terpenting, aku bisa berbagi segalanya denganmu. Bagiku, itulah kebahagiaan." Dewi mengangguk. Matanya penuh kepercayaan dan cinta. "Aku mau tanya satu hal. Kamu lebih suka aku yang mana? Direktur utama Dewi Lestari yang berkuasa dan disegani, atau Dewi si pekerja kantin yang dulu setiap hari pusing memikirkan biaya hidup?" Saya tertawa dan mengecup keningnya dengan lembut. Pertanyaan yang sulit. Tapi aku akan jawab jujur. Saya berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh cinta. Aku tidak mencintai seorang direktur utama. Aku juga tidak mencintai seorang pekerja kantin. Aku mencintai seorang wanita bernama Dewi Lestari. Wanita yang dalam situasi apapun tidak pernah kehilangan kebaikan dan ketangguhannya.
Wanita yang memasakkanku soto ayam terenak dalam hidupku, dan wanita yang bersamaku mengarungi badai di atas kapal bernama Garuda Kencana. Siapapun kamu, dimanapun kamu, apapun yang kamu lakukan, selama kamu ada di sisiku, disitulah rumahku, disitulah segalanya bagiku. Mata Dewi berkaca-kaca. Ia memeluk leher saya erat-erat. Terima kasih, sayang. Kamu adalah anugerah terindah dari Tuhan untukku. Kita bukan hanya suami istri, kita adalah rekan seperjuangan, partner seumur hidup. Benar. Partner seumur hidup. Menua bersama, melewati semua suka duka kehidupan bersama. Matahari telah benar-benar terbenam. Dan kota mulai menyalakan lampunya. Jutaan cahaya berkelip seperti bintang yang turun ke bumi, menciptakan pemandangan yang magis. Di sana, di puncak kota, kami berpelukan, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang meresap ke setiap sel tubuh kami. Perjalanan dari dapur hingga kursi direktur utama memang panjang dan terjal, tetapi itu membuktikan bahwa cinta sejati dan satu hati bisa mengalahkan segala rintangan. Dan cerita kami, kisah cinta Ratu Besi dan pegawai miskin, akan terus menulis bab-bab baru yang lebih cemerlang dan hangat di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita hari ini dan ingin terus menikmati cerita-cerita yang menyentuh dan mendalam, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.